Kalau kita lihat performa Leclerc, Charles Leclerc di 2024, gua kalau jadi Lewis, gua harus waspada. Yang menarik nih justru reserve drivernya nih ya. Ada 3 orang malah gitu ya. Apa namanya Dan itu sebenarnya kayak ada tiga pun, satu itu doang yang pasti bakal diprioritasin gitu ya. Kita tahu lah, you know lah siapa kan. Yang butuh mobilnya aja, mobil yang bisa bersaing untuk gelar konstruktor. Dan menurut gua musim ini sih, ini musimnya Ferrari sih. Oke, guys, kembali lagi di The Constructor dan kali ini kita mau bahas soal musim F1 2025 yang akan hadir sebentar lagi ya dan balapan pertamanya akan hadir di Australia di Albert Park. Tapi eh, menunggu musim F1 yang masih lama ini ya tentu saja. Ya, kita nggak ada salahnya untuk ngomongin hal-hal yang tentu saja menarik gitu ya. Dan kali ini kita sudah mendatangkan gudang dari meme-meme F1 gitu ya. Mimin dari Eh, F1 Meme Indonesia ada Bang Dharma. Gimana kabar Bang Dharma? baik, baru sembuh dari sakit ya kebetulan ya. Oh ya 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 ya. Sekarang udah sehat berarti ya Bang ya? Ya, ya, lagi masih recovery lah. Ya, Oh, nggak ada masih F1 malah sakit recovery. ya, parah emang. Kita doakan semoga Bang Dharma cepat sembuh lah ya. Apalagi Ya, dengan amin, amin. cuaca yang semakin tidak jelas ini ya gitu. Nah, Iya, betul. eh kalau boleh tahu Bang Dharma tuh domisili mana sih Bang Dharma? Domisili? Tangerang. Lah, deket berarti. Saya Bogor saya. Ya, lumayan lah. Ya lumayan itu. Jabodetabek. Ya, masih ya lumayan deket sih kayak gitu. Oke, Betul. Bang Dharma, mungkin sebelum kita ngomongin F1 2025, saya mau ngulik Bang Dharma dulu nih. Bang Dharma tuh awal suka F1 dari mana, Bang? Awal suka F1 ya. Itu sekitar 2013 ya, atau 2010-an lah. Ya, pokoknya pas masa-masa Sep sama Red Bull tuh masih jago-jagonya sih ya. Ya, itu juga Oh kenapa iya saya iya. ngedukung mereka habis itu. Hmm. Dukung Sep ya. Berarti timnya apa, Dan Bang? Berarti, Abang. apa? Berarti Abang dukung pembalap atau tim tertentu mungkin? Lebih ke pembalap sih. Jadi kan Dukung siapa gara-gara tuh? itu dukung Sep ya. Tapi setelah Sep pensiun, lebih ke Hmm? Oscar sekarang sebenarnya. Lebih ke pembalap sih. Oh, ya, 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 ya. Ya, Ya. pilihan yang mungkin bisa jadi investasi jangka panjang sih ya, milih Oscar tuh ya. Ya. Dia tuh udah mah baik, Ah, terus soft spoken, cinta lingkungan gitu kan. Oke, betul. Oke. Pertama kali Bang Dharma tuh apa yang bikin Bang Dharma pertama kali suka sama F1 gitu, momennya gitu. Waktu itu ya nonton aja sih ya kan di TV ya dari tayangin Hmm? dan nonton ya emang dari dulu sih emang suka sama yang berbau mobil sih ya. Kayak Cars Hmm. pun dulu nonton. Waktu nonton Cars tuh belum suka F1 tapi ya. Tapi kan ada tuh mobil F1 situ tuh Cars 2 tuh si Francesco itu kan. Nah, Iya, ya itu Francesco. situ baru tahu oh mobil F1 tuh kayak gini ternyata mobil Formula lah waktu itu sebutannya. Tapi benar-benar baru nonton ya nonton F1 ya secara yang real itu tuh ya emang di tahun 2010-an lupa sih tahun apa tahun persis tahun berapa. Oke, berarti tadi Bang siapa Bang Dharma berarti tadi awalnya dari nonton F1 di tahun 2010-an suka sama Sep, tapi kemudian setelah Sep pensiun suka apa akhirnya memfavoritism seorang Oscar Piastri berarti ya. Betul. Oke, oke. Jadi Nah, ya suka Oscar tuh sebenarnya Oscar tuh udah saya pantau dari 2020 sih ya pas dia masih di Formula 3 ya. Di mm-mm, situ ya ini lucu juga. Jadi pas di 2020 emang sih dia juara Formula 3 mm-mm. rookie kan. Rookie Iya juara Formula 3 itu kan betul. keren banget ya. Tapi di situ kiranya ya bukan yang di level yang kayak Charles atau mungkin apa sih nama itu Yang ya George Russell spektakuler mungkin lah belum di gitu. level situ karena ya karena di tahun itu dia masih bisa dibilang cukup struggle kan. Tapi ternyata baru Betul. sadar kalau emang mobil Formula 3, Formula 2 itu emang suka rada-rada gitu kan. Mungkin Mm-mm, dia waktu itu kena korban sama korban yang mobil rada-rada itu. Di situ kan dia nyaris gagal juara dunia, gagal juara F3 kan di situ kan. iya. Tapi untungnya masih bisa berhasil. Baru di Formula 2 Mm, itu kan dia gacor tuh, lumayan mendominasi. Di situ baru nyadar, iya. oh ternyata nih eh, si Oscar ini bagus juga gitu ya. Hmm, Dan ya udah iya. akhirnya baru benar-benar ngefans banget itu yang pas 2023 itu pas di McLaren itu dia lagi apa di musim rookie-nya mampu memberikan performa-performa yang memorable lah gitu. Hmm.
Tapi Itu itu abang kalau sampai kita jadikan. observasi ke F3, F2 tuh berarti niat juga ya berarti kalau sampai observasi sampai ke Ya karena gitu. karena kan tahun 2020 tuh COVID ya, jadi Iya. pengen nonton aja yang karena nggak ada hiburan lain juga kan F1 kan ya setiap malam atau setiap ya ada waktu Mm. tertentu tapi kan ada Formula 3 di sorenya biasanya kan kalau di Eropa tuh jadi lumayan tuh bisa jadi bahan tontonan juga karena seru-seru juga balapannya gitu. Iya, Karena di iya. Formula 1 waktu itu kan juga ada Bang Sean juga jadi nonton juga Hmm. karena Formula gitu kan. Oh iya, Tapi yang Sean gitu Glyle ya. seiring berjalannya waktu jadi nonton yang seri-seri bawahnya juga gitu. Iya, iya, iya. Makanya akhirnya muncul meme Mahavir Ragunatan itu akhirnya dan Dek Tiktum terus apa lagi tuh Nah, itu juga yang sering dibahas-bahas tuh. betul ya. Itu karena nonton Formula 1 Formula 3 jadi tahu tuh pembalap-pembalap yang lumayan terkenal dengan antik-antiknya juga gitu. Iya. BTW dan Tiktum sekarang di Formula E ya, Dan Tiktum ya. Dan itu ya di Formula E sekarang. Di Formula E dia udah Tapi kalau berapa Formula E poin tuh ya? nggak terlalu ngikutin sih. Iya, iya. Kayak Kenapa? gitu. Apa dia tuh udah berapa poin ya kalau nggak salah. Sebenarnya Dan Tiktum di Formula E itu sebenarnya nggak bisa dibilang bagus tapi nggak bisa dibilang jelek juga ya mediocre lah gitu. Karena itu apa namanya mungkin karena timnya nggak sebagus yang lain mungkin ya. Nggak terlalu ngikutin Hmm, Formula E tapi kalau dia lihat sih seperti itu sih ya kayaknya ya. iya 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 iya. Ya Oke semoga oke aja oke. bisa bersinar lah karena Dan TikTok tuh walaupun ya perilakunya kayak gitu ya tapi sebenarnya pembalapnya bagus. Setiap pembalap dia bagus sebenarnya gitu. Oke oke. Tapi Attitude-nya nih aja Bang, yang kemarin. eh, ngomongin soal Formula 1 Bang, saya tuh mau konfirmasi ke Abang yang ngikutin Formula 2 Formula 3 gitu ya. Kan kalau nggak salah di Ya, videonya Abang juga tuh yang ngomong kalau Formula 2 Formula 3 dalam beberapa tahun terakhir ini kan cukup dikritik gitu kan. Apa selain karena mobilnya yang tadi kan sering tuh. stall, terus mobilnya emang ngampas gitu-gitu dan bisa dibilang sebagai sebuah kompetisi yang seharusnya bisa menjadi bibit-bibit talenta-talenta muda justru secara kualitas kompetisi itu nggak banget gitu. Sebenarnya kenapa kemudian akhirnya Formula 2, Formula 3 ini dapat banyak kritikan, Bang Marma? Karena gini ya, kan Formula 2 Formula 3 itu emang namanya feeder series. Feeder series itu kan Hmm. emang orang nganggepnya imbang lah ya. Tapi ya ini Hmm. jujur aja dalam hati paling dalam juga susah lah kalau mau bikin series yang imbang sih. Karena ya baik lagi setup tuh kan juga beda-beda ya kadang kan. Betul. Jadi dari situ aja mungkin adalah perbedaan Itu level. boleh Tapi kalau boleh kalau tahu setara misalnya dalam bidang apanya, soal Bang? Mesinnya reliability atau apanya gitu? betul, mesinnya. Terus kan secara sasis kan mereka juga sama kan, pakai Dallara Iya. F2 yang baru sekarang, Dallara F2 Hmm. 2024 itu. Jadi kan ya orang mikir situ, oh ini sama lah level mobilnya, jadi skill aja yang main gitu. Tapi kan ya nggak gitu juga karena ya balik Hmm. lagi kita nggak tahu dalamnya gimana gitu kan. Setup tuh kan itu apa macam-macam gitu. Betul. Jadi itu yang bisa bikin perbedaan. Tapi yang dikritikin ini yang menurut gua harus diperbaikin itu reliability nih mesin Mecachrome yang benar-benar aduh, kacau lah pokoknya lah. Udah berapa kali pembalap tuh rugi sama mesin Iya. Mecachrome yang gak jelas ini reliability-nya gitu. Kemarin Karena tuh ya, kita insidennya ambil contoh aja Kusmaini di tuh di musim mana ini. waktu itu? Hmm? Insidennya Kusmaini yang stall tuh Kenapa? di mana waktu itu? Insidennya Kusmaini. Insiden Kusmaini yang stall lupa sih. Tapi karena saking banyaknya kasus stall di F2 sama F3 itu ya jadi lupa juga tuh. Pokoknya yang paling Eh. parah itu di Saudi Arabia 2021. Itu si Hmm. Theo Porcher kalau nggak salah yang stall, si Hmm. Enzo Fittipaldi nggak bisa menghindar gitu kan. Akhirnya nabrak dan Oh. hampir lumayan cedera parah juga tuh Enzo Fittipaldi. Nah itu tuh yang Waduh, kasus-kasus kayak gitu tuh yang harus diperbaikin karena nggak hanya merugikan, bisa membahayakan juga gitu. Mesin betul. Iya, Mecachrome juga sebenarnya sama. Kalau setiap kali meleduk gitu-gitu kan mengkhawatirkan juga ya gitu loh. iya. Itu yang memang harus diperbaikin. Tapi kalau soal apa imbang, itu Hmm, jujur aja susah lah. Tim hmm, tim-tim tuh kan punya mekaniknya sendiri, punya setup yang mereka pengen gitu ya. Itu emang hmm. udah pasti bikin levelnya mungkin agak sedikit berbeda gitu. Itulah kenapa Prema itu selalu bagus di Formula 2 ya baru musim ini rada jelek karena Iya, rada ngampas. selain karena emang mesin itunya nggak imbang mereka juga Hmm, belum bisa tahu nih setup yang bagus kayak gimana gitu betul, betul, betul. kurang lebih seperti itu Oh, sih kalau soal F2 sama F3 ya emang perlu diperbaikin sih apalagi nih F3 kan musim ini regulasi baru tuh itu juga harus hmm, kita perhatiin juga tuh karena F2 ya jujur aja sih emang regulasi baru ini bisa bikin
mobil yang lumayan kenceng, nyalip juga lumayan gampang. Hmm. Tapi masalahnya ya ini nih, stall, reliability, dan gak Hmm. imbang mobilnya. Takutnya F3 Iya. kayak musim ini kayak gitu juga, tapi semoga enggak lah ya. Semoga Iya, benar-benar iya, udah iya. dievaluasi juga, apalagi masalah stall itu tuh yang harus diperbaiki sih. Benar, benar, benar. Karena udah banyak banget ya insiden-insiden. Seenggaknya kalau ngelihat F2 musim ini ya gitu. Kayak misalnya Bortoleto, Kusmaini, terus siapa si Pepe Marti, siapa lagi tuh banyak tuh yang jadi korban-korban dari stall gitu ya. Baik itu stall Banyak. mobilnya ataupun dampak dari stallnya gitu. Kayak gitu. Oke, Tuh, Bang Dharma, ngomong apa setelah ngomongin F2, nah kita baru ngomongin soal F1 nih yang sebenarnya kenapa saya ngaitin ya, ke siap. F2 tadi karena saya berharap dengan rookie F1 musim ini yang lumayan banyak ya sekitar berapa? 5 apa 6 gitu ya. Berman, Lima. Antonelli, Lima Bortoleto, sih. Enam. terus siapa lagi? Duhan habis Oli Berman, itu Kimi Hajar. Antonelli, Lawson dihitung Leclerc, nggak sebagai rookie? Kayaknya nggak Gabriel ya? Bortoleto. Lawson nggak dihitung. Lawson karena udah lebih dari 7 balapan atau 6 balapan gitu. Jadi Oh, udah nggak bisa dihitung sebagai rookie lagi. oke. Jadi Berarti cuma 5 sih benar ya. 5 berarti doang 5 yang ya. betul. Maksudnya kan ini kan banyak nih rookie nih kan gitu. 5. Dan kayaknya so far terbanyak ya kayaknya. Maksudnya di 10 tahun terakhir kayaknya terbanyak ya. 10 tahun terakhir, iya, kalau 10 tahun terakhir benar. Ini Iya yang kayak. paling banyak ya. Hmm. Cuman kalau dari seluruh sejarah F1 ada lah yang lebih banyak. Karena kan dulu kan timnya lebih banyak, terus banyak Mm-mm. pembalap yang come and go juga gitu. Iya, Kalau udah benar 10 benar tahun benar terakhir benar. ya benar ini kayaknya yang paling banyak sih. Paling banyak gitu ya. Maksudnya kan dengan banyaknya rookie ini kan diharapkan akan membuktikan kalau F2 tuh apa ya sebagai sebuah kompetisi tuh bisa di inilah bisa diperbaiki lagi lah Gas sih. namanya gitu dengan naiknya rookie-rookie ini dan rookie-rookie ini bertahan gitu ya. Nah, tapi kita langsung geser aja ke grid musim ini gitu ya, yang dimana kita akan mulai dari tim yang kayaknya hai aja gitu ya, dan diperkirakan hai lagi gitu, Audi Sauber. Sekarang namanya udah Audi Sauber ya namanya sekarang ya? Masih Sauber kayak musim ini sih. Masih Kayaknya Sauber masih Kick gitu. Sauber ya. Masih Ya, mobil Kick Gojek itu. gitu ya. Iya, Yang tim Gojek Sauber gitu Audi ya. itu Kayaknya nanti kayaknya baru masih musim hijau depan. kayaknya ntar ya 2025 ya. Yang dimana Ini ada masih hijau sih dua kayak. ada Kalau dua dilihat-lihat line tuh. up ya, ada dua pembalap yang kalau secara selisih umur bisa kita bilang sebagai om dan keponakan, yakni Gabriel Bortoleto dan juga Nico Hülkenberg gitu ya. Hülkenberg yang ya dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek enggak gitu ya, ya standar untuk sebuah apa pembalap tim papan bawah gitu ya. Kalau untuk kelas Sauber bagus lah gitu kan. Hmm. Dan ada Gabriel Bortoleto, juara F3 dan F2 eh, juara F3 dan F2 di musim rookie-nya gitu. Dan tentu saja kita punya harapan sebenarnya kan Bortoleto itu walaupun dari timnya kayaknya apa kita tidak bisa berharap banyak ya Bang Rama. Gimana Bang Rama soal Sauber? Oke. Jadi ini kan Audi kan project baru di F1 lah ya. Betul. Jadi mereka perlu orang yang tepat untuk proyek. Karena sejauh ini proyek Audi itu rada kacau. Banyak, ini baru aja alumni Bravi kan udah diumumin keluar. Terus waktu itu Andrea Seidel juga udah keluar. Ini baru nih muncul lagi orang-orang baru kayak Mattia Binotto sama Jonathan Whitley. Ini dua rekrutannya Mm-mm. bagus nih ya sebenarnya kalau kita harus jujur. Ya, untuk pembalap, waktu itu gue juga udah sering bilang, untuk proyek baru itu tuh Mm-mm. harus butuh pembalap. Pertama itu butuh pembalap berpengalaman, kedua itu pembalap muda yang mereka bisa andalkan dan bisa mereka kembangkan untuk menjadi calon bintang gitu. Betul. Makanya ini line up Sauber ini udah bener nih, mereka udah ada pembalap berpengalaman. Nico Hülkenberg, karena kita tahu sendiri Nico Hülkenberg kan masih bagus di usianya pun yang udah mau 40 masih Mm. bagus. Em, Level Terus juga mediocre masih bagus punya lah gitu. target untuk podium. Ya, masih punya target untuk podium ya kan yang belum Mm. dia raih untuk suatu alasan tertentu, dan pembalap muda yang bisa dibilang harapan besar juga untuk negaranya tuh negara Brasil tuh track Betul, track dulu di betul. belakang tuh Gabriel Bortoleto. Nah, kalau kita ngomongin Nico Hülkenberg, kenapa seorang Nico Hülkenberg mau pindah dari Haas ke Sauber? Padahal kan jelas-jelas Haas itu lagi di atasnya Sauber, Sauber lagi kacau kan. Yang Banget. pertama itu mungkin dia mengira nih Audi ini proyeknya menarik karena kan Jerman juga ya, sama-sama Jerman. Terus mungkin gajinya juga nanti bisa lebih gede, itu kedua. Betul. Terus yang ketiga, ini bisa aja nanti ada suatu harapan di mana Audi itu mungkin bisa berhasil di regulasi baru ini, terus dia punya peluang untuk Mm.
podium. Karena kalau di Haas, ya mungkin mikirnya, ya Haas tuh bakal di sini-sini aja. Kita coba keluar dari zona nyaman, kita balik ke tim yang lagi rada-rada ampas ini, mungkin ada harapan untuk bisa ke atas nanti dengan regulasi baru. Nah, itu mungkin alasan apa Nico Hülkenberg tuh mau ke Sauber, mau ke Audi. Betul. Dan menurut gue Sauber juga ini win-win banget sih untuk ngambil Nico Hülkenberg ya. Hmm. Untuk Gabriel Bortoleto, ini jujur juga nih kurang lebih sama kayak Oscar dulu ya. Gue dulu ngira pembalapnya biasa aja gitu. Apalagi kalau lu lihat Hmm. sebelum F3 sama F2, dia di Freka terus di F4 Italian Championship tuh ya udah gitu-gitu aja gitu kan, masih kalah sama yang seangkatannya sekarang yang kebetulan tuh masih di F2 semua tuh angkatannya ya. Tapi Hmm. Betul. ketika di F3 kayak ada aja yang ngeklik gitu di dia, mungkin dia juga cocok sama timnya kayak Trident tuh kan di F3 dia juara tuh lumayan cukup apa konsisten juga. Terus di F2 ini em, awalnya sedikit rocky tapi setelah itu konsisten lagi dan akhirnya jadi Hmm. juara, ya jadi pembalap keempat juga di era baru ini ya, yang apa namanya bisa juara F3 sama F2 back to back. Dan ya mereka lagi Sauber bisa ngambil mereka dari ngambil Bortoleto dari McLaren ini juga bagus sih kata gue. Ini Hmm. line up yang bagus untuk Sauber dan lumayan excited juga untuk apa nah ditonton juga gitu. Karena ya Hmm. jujur aja nih Gabriel Bortoleto kan emang juara F3 sama F2 berturut-turut, tapi lagi dicap sebagai eh, pemenang Mecachrome Lottery. Gue juga bilangnya kayak gitu dan gue harap sih gue salah, tapi walaupun gue ngomong kayak gitu Meka karena gue Chrome juga ngeliat, Lotre lawan siapa tuh? karena ini maksudnya Mecachrome Lottery itu dia tuh yang paling aman lah dari seluruh pengguna mesin Mecachrome Lottery yang lainnya, yaitu rival-rival yang Hmm. lainnya gitu. Karena Oke. emang benar dia tuh secara performa mobil kelihatannya sih emang yang cukup kenceng juga tuh Invicta tuh. Terus jarang kena problem juga. Paling problemnya kan di awal musim. Di awal musim pun problemnya apa coba? Cuman kena sundul sama kalau nggak Iya, dia yang nyundul pembalap lain. Kalau benar, kayak benar. pembalap rival kayak Isaac Hajar itu nanti kita akan ke situ ya. Itu Iya. itu itu kacau banget. Itu yang paling apes sih kata gue dari seluruh atau kontender ya. Isaac Hajar atau Banget. Polaron tuh dua-dua tuh sebenarnya bisa. Nah, apalagi Polaron ya. Polaron sebenarnya bisa tuh lebih bersaing untuk gelar juara F1 musim lalu, tapi karena mereka akumulator ini gitu. Tapi baik lagi, Hmm. gue harap ini cuma embel-embel gak jelas saja dan semoga aja dia bisa buktiin di musim ini kalau dia tuh beneran punya speed, punya potensial gitu. Tapi baik lagi, Hmm. ini masih rookie yang nggak usah terlalu expect banyak juga gitu. Minimal deket sama Nico Hülkenberg karena kita lihat dari Lando sama Oscar juga. Yang penting kan Oscar tuh dia deket sama Lando dan nggak crash juga. Itu yang paling penting, Betul. nggak crash. Apalagi untuk tim Sauber yang emang lagi butuh duit untuk bisa terus boosting project Iya. Audi ini, Bahkan kalau ya nggak lu salah jangan sahamnya macam-macam dijual dulu. ke Qatar ya, Bang ya? Nah iya, makanya jangan macam-macam dulu lah. Apa namanya? Yang penting deket ke Nico dan konsisten aja. Gak usah crash Iya, dah, kalau crash tuh bahaya soalnya. bener bener bener. Aduh, lama-lama kayak William sih lama-lama ya. Yang penting nggak Iya crash ya, gitu. mm-mm. Ya crash Aduh, sesekali oke, tapi jangan keseringan juga lah. Belajar iya, dari kesalahan. benar. Williams tuh dari 24 balapan berapa kali crash? Kasihan Aduh, Kak, sekali. banyak cuy. Iya, Eh, iya. bahaya Tapi itu dah. emang ngomongin soal Sauber ya, sebenarnya kita tuh agak menyayangkan memang timnya sih. Maksudnya ini tuh line up yang cakep dan bisa apa menarik untuk ditunggu gitu ya, excited untuk ditunggu. Tapi dengan mengingat timnya musim lalu hahihi gitu, dan dengan kesulitan keuangannya diperkirakan nanti akan hahihi lagi gitu ya kayaknya mereka udah nothing tulus buat 2025 gitu. Sorry di 2026 ya udah kayaknya emang ya kita tidak bisa berharap banyak selain target yang paling minimalnya adalah tidak crash gitu. Iya, Kayak tidak gitu. crash dan ya mendekat ke tim lain sih. Karena kalau dilihat dari akhir musim 2024 kan mereka mendekat tuh ke Betul. tim-tim lain lumayan tuh bisa cetak poin dan lain-lain. Nah, ya diharapkan bisa terus bawa momentum itu gitu. Iya, iya, iya. Karena sebenarnya Hmm. Sauber tuh musim lalu ya, kalau kalau saya ngelihat ya, kalau saya ngamati ya, mungkin selain soal mungkin apa ya faktor-faktor faktor-faktor teknis gitu ya. Salah satu yang mungkin bikin Sauber minim poin ya dan cuma cetak 4 poin musim lalu tuh karena faktor-faktor unluck gitu. Bottas yang apa Ya, namanya, yang DNF di China, terus siapa lagi ya? Terus kayaknya sering banget kena crash ya Sauber tuh ya apa namanya nah gitu eh, jadinya kalau awal musim kalau awal musim tuh lebih ke ya masalah operasional mereka yang emang ya kacau kayak pit stop operasional. mereka tuh kan yang bisa sampai 1 menitan lebih kadang buset dah.
Ya, Ya, lucunya F1 itu 1 menit itu panjang banget ya. Kalau di dunia benar-benar. kita 1 menit itu cepet. Sana tuh lama 1 menit. Iya, satu Udah satu menit tuh putaran dong, udah satu udah putaran satu kan. Nah lap itu bener. masalahnya. Kayak Ya, tapi gitu. sering jalan waktu mereka kan udah bisa perbaikin tuh. Tapi ya Mm-mm. emang masalah ya pertama itu ya unlucky, oke. Unlucky kan ya terjadi ke semua tim lah. Terus yang Mm-mm. kedua tuh emang mereka tuh update-nya salah. Gue bilang update kenapa? Karena setiap kali ada berita tuh, oh tim ini bawa ini. Gue nggak pernah bilang tuh update. Gue bilang tuh update. Karena update Iya, itu benar. bisa bikin mobil lu maju, bisa bikin lu mundur. Upgrade itu kan berarti maju. Iya, Itu iya, yang, iya, nah benar-benar. ternyata downgrade kan, ujung-ujungnya mobilnya malah Mm-mm. makin lelet gitu. Iya, iya, iya. Lebih ke update kalau ada kayak gitu, bukan upgrade sih. Benar-benar. Kayaknya Sauber bawa update tuh kayaknya apa ya? Maksudnya Banyak. sesuatu sesuatu yang tidak hype gitu loh. Maksudnya beda kan kalau Mercedes bawa update tuh kan hype. Red Bull bawa Hmm. update tuh kan hype. Tapi kalau Sauber bawa update tuh kayak tidak hype Karena sama tim sekali kecil. gitu. Karena tim kecil. Ya, Kalau mungkin ntar karena dia faktor mereka timnya udah juga ya. depan, pasti hype juga kan gitu. Ya semua tentang itu juga lah. Apa Hmm. posisi standings di mana posisi lu juga itu ngaruh sih untuk hype ya. Ya, ya, ya. Oke, eh setelah kita bahas soal tim Gojek, kita akan beralih ke tim yang dimana ini reuni ya. Apa satu dulunya di tim yang sama walaupun tidak satu periode gitu ya. Ada Williams dengan duo karbonnya sudah diresmikan ya oleh Williams kemarin namanya duo karbon ya Karbon, yaitu yaitu karbon, karbon. Alexander Albon dan juga Carlos Sainz ini tuh sama-sama mantan teammate-nya Max, mantan Akademi Red Bull, kemudian mantan Toro Rosso dan mantan Appendix. Ini apa namanya? Ini banyak Iya betul. kesamaannya nih. Itu yang bener. Tapi Bang Norma, Oke. eh, entah kenapa ya, saya tuh kan fans Williams nih ya, Bang. Ini saya ngasih pengantar dulu nih. Saya Oh iya, ngefans Fast Williams ya. Oke, Williams keren ya. dan saya ngefans sama Sargent sebenarnya. Cuma karena Sargent di kick, Oh. nah saya ngefans Colapinto gitu. Cuma kan Colapinto kan bentar doang ya gitu. Nah saya cukup menaruh harapan nih Williams musim ini. Karena kalau ngelihat post praktik kemarin ya di Abu Dhabi itu kan saya ngelihat kayaknya Sainz ini kan ngasih banyak banget input gitu ke tim ke tim Williams gitu kan. Yang dimana catatan waktunya tuh Hmm. bisa ada di peringkat 2 dan cuma beda sepersekian detik sama Leclerc gitu ya. Yang artinya sebenarnya ini kan mobil sebenarnya nggak babuk-babuk amat gitu kan. Sebenarnya mobil yang untuk bersaing di papan tengah bisa lah gitu kan. Cuma mungkin faktor-faktor kayak crash atau apa macam-macam itu yang membuat akhirnya kenapa Williams tuh sering menyanyiakan poin gitu kan. Nah, dengan musim ini yang dimana ini dua pembalap matang gitu ya, ada setidaknya ya sedikit harapan lah biar apa namanya Williams tuh bisa lah bersaing di papan tengah lagi kayak dulu zamannya Massa sama Stroll gitu loh. Gimana Bang Dharma? Oke. Ini Williams menarik karena kalau kita lihat history Carlos Sainz di tim manapun ya, mau itu pas tim Betul? Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, tim yang dia sentuh itu tiba-tiba bisa berkembang. Kita ambil contoh Betul. pas dia pindah ke McLaren. McLaren tuh kan pas dia join tuh kacau. Setelah periode suram McLaren Honda, terus Iya, GP2 engine. tahun pertama sama Renault tuh juga masih kacau. Masih kacau. Dia tiba-tiba datang ke McLaren 2019 dan langsung berkembang McLaren tuh. Terus dia Betul. pindah ke Ferrari, ya Ferrari lagi apes-apes apa ampas-ampasnya juga saat itu dengan apa namanya 2020 mereka yang horor banget itu. Mm-mm. 2021 dan seterusnya mereka berkembang tuh, bisa bersaing untuk kemenangan tiba-tiba dan ya awalnya masih podium lah belum kemenangan, tapi udah bisa bersaing untuk kemenangan sekarang kan. Jadi tim apapun yang disentuh itu bisa berkembang seketika. Ya mungkin pertama benar input dia bagus. Karena kalau emang kita lihat dari historinya kan seperti itu tuh. Banyak mekanik yang bilang input dia bagus, banyak tim-tim lain muji kerja etosnya juga gitu. Itu bisa Mm-mm. jadi nilai plus buat Williams gitu. Dan sebenarnya gini ya, gue tuh setiap kali masuk ke musim manapun ya, contohnya kayak 2023 tuh. Waktu itu gue udah bilang, Aston Martin tuh bakal jadi kuda hitam. Dan terjadi kan, walaupun awal musim doang, tapi habis itu kan masih Mm-mm. lumayan tuh bisa bersaing untuk podium tetap. Nah, musim Ya. ini, Williams kuda hitam gue. Wis. Ya, karena Wih. line up mereka, bener, serius gue nggak bohong. Karena line up Williams musim ini tuh bisa dibilang top 5, top menurut gue, top 5. Top 5 Hmm. terbaik di grade saat ini gitu. Mereka punya Oke. Carlos Sainz yang kita tahu lah,
talentanya, terus kerja etosnya kayak gimana, dan performa di on track juga udah sering buktikan kalau dia tuh masih bagus. Dan Alexander Mm-mm. Albon yang pebalap solid, dan sebenarnya Betul. sih ya bisa lebih berkembang lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya kita udah lihat kan. Iya dia Mm-mm. kadang banyak crash bikin duit Williams habis juga, tapi secara pembalap dia masih bagus kok. Makanya gue kadang rada Mm-mm. kesel juga tuh mendengar-dengar, ih Albon mending diganti aja untuk Kolapinto. What do you mean gitu? Gue bilang, kenapa lu mau melakukan itu? Sekarang gue tanya, lu lihat Kolapinto sekarang gimana kan? Dan terbukti itu Kolapinto kan. Maksud Sabar gue, sabar. Kalau pintu tuh nanti nanti eh nanti nanti. iya gitu. Itu nanti Kolapinto nanti lah. Itu Mm-mm. menarik juga tapi nanti. Nah, kalau Mm. udah beda tim gitu kan. Makanya gue bilang, Ya, maksud lu apa gitu? Kayak apa yang bisa jadi bukti bukti atau pendukung kuat parameter lah kenapa gitu. harus Albon harus diganti gitu. Tadi itu dia ngomong kayak gitu. Ternyata terbukti kan setelah Franco crash dan dapat part mobil yang lama, masalahnya tuh ternyata terjadi juga ke dia sama kayak di Logan Sargent gitu. Masalah Logan Mm-mm. Sargent tuh kayak gitu sebenarnya kemarin. Mobil dia tuh selain karena dia crash terus, part mobil dia kan lebih jelek dibandingkan Albono gitu. Oh iya Tapi toh. ya ini gue harap 2000, tapi gue harap 2025 udah nggak ada lagi crash crash Williams, karena gue percaya Carlos Sainz nggak bakal terlalu sering crash juga, sekali lah mungkin ya. Albon juga gue harap udah meminimalisir tuh, Iya, karena kacau benar-benar. banget ya kalau masih crash crash ya. Iya, dan harusnya keberadaan Sainz tuh bisa jadi lecutan buat Albon biar memper apa ya, apa namanya, lebih sering untuk mempertajam gitu loh skillnya gitu, biar jarang-jarang crash atau bahkan minim crash gitu loh. Karena kasihan Williams tuh udah apa namanya dipegang investor yang soal duit rada pelit gitu kan. Terus apa namanya ya gitu gitu. Ya, sebuah harapan besar untuk Williams ya. Semoga ngarep sih. Sebenarnya gini ya, Williams tuh secara finansial udah oke sebenarnya, udah nggak sebapuk yang zaman-zaman dulu tuh sebelum COVID itu. Nggak, Mm-mm. sebenarnya finansial mereka kayaknya kalau yang gue dengar juga udah lumayan deket ke cost cap tuh. Cuman yang jadi masalah tuh kan infrastruktur mereka ya. Kayak Mm-mm. James Vowles nih udah bikin mobil yang benar-benar berbeda, tapi spare partnya itu yang belum jadi, itu yang jadi masalah. Bukan masalah Hmm. duit sebenarnya, spare partnya itu loh, infrastrukturnya belum bagus Williams itu, masih rada jadul, Oh, itu yang harus diperbaikin juga sebenarnya. Dan apa oh namanya, ya iya. itu dia, kalau situasinya kayak gitu ya jangan crash gitu kan. Memang Iya, harus iya, betul. apa, simpen spare part itu dengan baik. Nah Iya itu dia sih. masalah apa, yang harus diperbaikin. Dan percaya sama gue, Williams musim ini bakal bagus banget sih. Gue percaya sih apa namanya, mereka bisa, mungkin bisa beberapa kali dapat podium musim ini, entah itu sama Carlos Oke. atau Albono lah, salah satu dari mereka mungkin bisa lah musim ini. Waduh, kalau podium belum lah. Ya minimal poin-poin gede, misalnya P4, Maksud P5 gue tuh nggak sering bisa. juga, tapi kan kalau kita lihat dari balapan-balapan musim sebelumnya kan ada tuh balapan di mana chaos banget, dan tim-tim Mm-mm. papan bawah bisa manfaatin. Williams bisa lah kayak gitu, bisa kok, ada Ya, lah ya, kalau ya, ada ya. momennya, Ya, ya, percaya aja sama ya. gue. Tapi kan kalau enggak, yang penting Waduh. mereka bisa bersaing di zona-zona papan tengah itu. Ya, ya, ya. Minimal tidak apa namanya ending konstruktor buncit lah gitu. P10, P9 gitu jangan Iya gitu ya. betul. Kayak gitu. Oke, itu tadi Iya. Williams dan kita akan beranjak ke tim yang bisa dibilang ini duo line up yang apa namanya siap untuk memekakan telinga kita. Ada Racing Bulls ya, dulu namanya V-Cup kemarin ya, sekarang namanya Racing Bulls gitu ya dengan duo misuhnya gitu, yakni siapa namanya Yuki Hmm. Tsunoda dan juga Isaac Hajar gitu ya. Ini kayaknya aduh apa namanya race engineer-nya nih siap-siap bengkakin telinga ini kasihan ini pasti bakal banyak misu-misu nih. Tapi eh Bang Dharma kan bilang tuh di video yang Bang Dharma gitu. Kayaknya ya, kayaknya di film Bang Dharma. Kalau Hajar tuh dipilih cuma karena faktor nggak ada pembalap yang matang di Red Bull gitu. Ya apa di Akademi Red Bull sorry, yang bisa dipromot ke V-Cup gitu. Kayaknya saya lupa ini di video Bang Dharma apa di video yang lain gitu. Tapi ada yang punya statement kayak gitu. Kalau Hajar tuh dipromot karena ya perkara di Akademi Red Bull nggak ada pembalap yang bisa matang buat dipromot ke RB gitu. Nah, dan dengan Yuki Tsunoda yang musim ini jadi musim terakhirnya dia gitu. Ini Hajar mau diapain ini gitu?
Oke, kayaknya bukan gue sih ngomong itu, karena gue bilang ya hajar tuh ya kalau emang misalnya bener pun ya udah gitu, karena kan emang tujuan Red Bull Academy itu Red Bull Junior tuh kan itu. Kalau ada lu Hmm. bagus di F2 lu dipromot gitu kan. Kalau Hmm. ada kesempatannya juga. Nah ya kita ke Yuki Tsunoda dulu dah. Ya sebenarnya ya gue waktu itu gue bilang di video gue, promosi soal Liam Lawson sama Yuki Tsunoda ini gak semudah yang orang-orang tuh pikirkan. Oh mending Yuki aja diambil Betul, tuh karena kan betul, Yuki udah setia betul. nunggu terus dia udah tampil bagus gini-gini. Sebenarnya nggak Apalagi kalau sesimpel udah itu juga. apalagi kalau udah faktor komersial berbicara. Iya, dan karena gini, ada faktor politik juga kayak Honda yang emang udah mau pindah ke Aston, jadi Red Bull Hmm. tuh ya udah nggak, ya ini jujur juga karena Yuki bisa bertahan sampai sekarang itu karena Honda juga. Tapi alasan Betul. kenapa dia nggak bisa naik pangkat itu juga karena Honda gitu. Ya Hmm. ironis Iya, kan. iya, iya, iya. Dan Iya. ya udah, itu faktor pertama. Dan faktor kedua, kita nggak tahu nih Verstappen nih mau sampai kapan di Red Bull. Red Bull tuh butuh Ah, iya, pembalap iya, muda iya. yang jangka panjang gitu. Nah, Hmm. Liam ini kan masih umur 22 kalau nggak salah kan ya. Itu masih Hmm. bisa dikembangin kalau mereka mau sabar ya. Ini makanya gue bilang, lu udah ambil Liam Lawson, lu harus sabar gitu kan. Lu harus sabar biarin dia berkembang. Jangan langsung lu kick gitu. Itu yang Hmm. gue bilang di video gue. Terus untuk Yuki ya rada nggak adil emang. Tapi ya begitulah kan kadang dunia F1 tuh Hmm. bekerja gitu. Betul, betul. Dan ya emang gue sebenarnya dalam hati gue pengen Yuki yang naik sebenarnya. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya mereka pilih Liam Lawson, gue bisa mengerti situasi mereka juga gitu. Dan Yuki Hmm. emang gue sih udah saranin kalau udah kayak gini situasinya harus cepat keluar tuh dari lingkungan Red Bull itu. Mungkin ke Aston kalau misalnya Alonso pensiun terus atau ya apapun yang terjadi ke Lance Stroll tiba-tiba dia keluar kan kita nggak pernah tahu juga tuh. Nah, mending dia langsung ke Waduh. situ saran gue. Karena ini Waduh. gue yakin ini juga Christian Horner ini juga udah ya bisa dibilang tuh udah siap-siap mau nendang si Yuki dari Red Bull dari apa Racing Bulls itu akhir musim ini. Hmm. Karena ingat mereka di F2 sekarang punya Arvid Lindblad. Kalau Arvid Lindblad tuh udah Waduh. lumayan bagus, itu mereka dia mau ngambil langsung tuh pasti dia mau ngambil langsung. Dengan catatan Ngambil kalau langsung bagus, tuh di tengah musim. nggak di tengah musim juga, pasti di untuk 2026 Iya. Ya kalau atau 2026 kalau iya gitu. atau kalau PP Marti bagus juga tuh bisa diambil. Itu ada Waduh. lah. Waduh. Kita lihat aja itu. Nah, kalau ngomongin Isaac Hajar, ini yang gue bilang tadi, dia tuh sebenarnya gue harus akui dia pembalap F2 terbaik musim ini. Karena dia menang lebih banyak, terus juga apa lumayan konsisten. Tapi karena banyak aja tuh momen apesnya, entah itu dia Hmm. Mecha Chrome itu nggak jelas, Crash atau gitu-gitu. dia sendiri yang agak apa terlalu apa Nafsu. namanya barbar nyetirnya, ya itu ya normal lah. Tapi mostly Mhm. karena bad luck sih. Karena kalau tanpa bad luck Hmm. itu gue yakin dia sebenarnya juara F2 musim ini. Betul, Tapi betul. baik Setuju, lagi, saya setuju, setuju. karena ya itu dia apa namanya masalah F2 yang emang parah banget. Tapi ya Mm-mm. untungnya masih bisa posisi kedua. Dan itu dengan drama Sergio Perez dan promosi Liam Lawson ke Yuki Tsunoda itu dia dapat kesempatannya. Dan menurut gue Hmm. layak sih kata gue ya. Oke, banyak Hmm. orang ngekritik ya sih apa sifat dia yang ngoceh-ngoceh mulu di tim radio lah. Dulu Max Hmm. Verstappen kayak gitu juga. Sebastian Vettel dulu juga sempat lumayan Hmm. apa banyak Iya. ngoceh-ngocehnya juga I'm di tim going radio. home Semua gitu. pembalap tuh ngoceh. Mm-mm. Semua pembalap tuh ngoceh-ngoceh. Walaupun emang eh, lucu juga mereka udah punya Yuki yang emang sekarang sih udah lebih kaleman ya. Tapi kan dulu kita tahu dia kayak gimana. Terus mereka punya Hmm. Isaac Hajar juga. Ya udah siap-siap aja itu race engineer-nya untuk mempersehat telinga dikit ya untuk musim Iya, ini gitu. benar-benar. Tapi Kayaknya menurut gue kalau ini line up kalau ya. Red Bull itu punya spesialis THT langganan, itu kayaknya cuan itu spesialis THT-nya itu. Iya, cuan pasti itu. Apalagi dengan di Racing Bulls itu. Tapi menurut gue ini line up yang bagus kok. Yuki itu Hmm. sebenarnya bukti nyata kalau lu mau ngasih dia waktu dia bakal berkembang. Buktinya kan Betul. setiap musim dia berkembang. Bahkan musim ini aja dia berkembang atau musim depan kayak gimana. Dan gue expect bisa lah Hmm. terus berkembang. Isaac Hajar Iya, tuh sebenarnya pembalap yang bagus tapi apa namanya emang perlu validasi lebih lah kata gue untuk apa iya, membuktikan dia layak atau enggak. Beberapa rookie sebenarnya benar-benar. butuh validasi sih sebenarnya ya. Bahkan nanti yang kita sebut nanti kita bakal bahas tuh nanti juga butuh. Oke, Nah, oke, itu oke. untuk Racing Bulls Ya, sih. Racing Bulls ya. Kita akan lihat nanti ya seperti apa.
Nah, kita akan berlanjut ke tim yang ternyata saga perebutan kursinya tidak hanya soal driver utamanya, tapi soal reserve drivernya nih ya, yang sangat-sangat menarik ya. Itu ada Alpine ya, yang selalu jadi bahan roastingannya Bang Dharma di video manapun gitu ya. Iya. Gak Kalau tahu tahun nih, ini, ini. tahun kemarin Alpine sih yang selalu jadi bahan samsak ya. Kalau tahun sebelumnya tuh McLaren. Tapi kan nih Oh, McLaren udah McLaren. bagus, baru Alpine. Gak tahu nih musim ini siapa yang bakal jadi bahan samsak. Sauber kali ya, mungkin yang gak tahu juga tuh. Sauber mah wajar juga Atau tanpa bisa di jadi roasting Alpine pun lagi. bisa Alpine aja ya. Nah ini Iya. Alpine nih yang lucu kenapa? Karena satu oke lah soal Gasly Duhan itu oke lah kita anggap udah clear lah gitu. Walaupun Duhan sendiri tuh emang masuk dan dia tuh bisa dibilang harus balapan lebih awal karena Ocon dipersilahkan untuk get out gitu ya. Tapi Iya. yang menarik nih justru reserve drivernya nih ya. Ada 3 orang malah gitu ya. Apa namanya Dan itu sebenarnya kayak ada tiga pun, satu itu doang nggak pasti bakal diprioritasin gitu. Gak tahu lah, you know lah siapa kan. Astagfirullahaladzim. Nah, itu apa itu sama kayak orang-orang bertanya kenapa Chelsea beli 8 kiper gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tuh. Ya, ya, yang pertama adalah Paul Aron gitu ya, dan saya rasa layak sekali gitu. Ini orang sebenarnya skillful gitu ya, bagus gitu. Cuma kebetulan karena nggak di backup aja gitu, jadi ya gitu gitu. Lihat apa susah untuk cari tim gitu. Yang kedua adalah Ryu Hirakawa gitu, dibajak dari McLaren. Dan yang ketiga ini yang selalu jadi apa namanya yang membuat berita F1 panas ini dari periode November sampai apa Desember kemarin ini adalah Franco Colapinto. Kacau itu, Astagfirullah. kacau asli. Ya Oke, gimana? em, Oke, oke, oke. Silakan, oke, silakan. kita bahas dulu Gasly Duan dulu ya. Gasly kita Oke. nggak usah bahas lah kenapa dia dipertahanin, dia Bagus, eh, bagus. emang pengen mimpin Alpine ini dan nggak tahu bisa berhasil atau nggak karena Alpine, you know sendiri lah, tim yang selalu aja ada eh, hal-hal nggak jelasnya gitu kan. Tapi gue pengen lebih bahas ke Jack Doohan sih karena gini, Jack Doohan itu kalau kita lihat karir juniornya emang Hmm. nggak se-wow rookie-rookie yang baru gabung ini nih. Bahkan menurut gue dia yang CV-nya rada kurang dibandingkan rookie-rookie yang lain. Karena Hmm. dia paling tinggi itu coba finish di posisi kedua F3 gitu. Dan di F2 pun sebenarnya udah menunjukin performa yang bagus. Kalau misalnya baik lagi, dia juga kena Mega Chrome Lottery itu di awal 2023. Tapi setelah dia udah Hmm. dapat Oke. yang bagus, terbukti dia bisa finish di top 3. Oke. Menurut gua, ya setiap rookie itu beda-beda lah. Ada yang mungkin bisa langsung bagus, dan ada juga yang emang butuh waktu. Jack Doohan ini salah Hmm. satu yang butuh waktu. Apakah Hmm. 6 balapan seperti orang-orang bilang itu cukup? Nggak cukup. Itu nggak cukup. Bahkan itu bisa aja bahkan ya, mungkin 5 balapan tuh ambiar, balapan ke-6 tuh udah baru bagus. Nah, itu kan Betul. penting untuk kasih momentum gitu. Nah, Hmm. sekarang yang gue bingung gini, kenapa mereka udah mau ngekick dia? Kenapa lu, nah sekarang pertanyaan kenapa lu ambil dia di in the first place gitu? Kenapa lu ambil dia di posisi awal? Kenapa eh, lu ambil dia kalau lu nggak sepercaya itu sama dia gitu? Hmm. Karena mungkin menurut gue gini, pas Ocon keluar itu mereka kan mungkin waktu itu kan belum ada si Flavio ya kalau nggak salah ya. Tadi itu kan pas Jack Doohan join itu mungkin kan belum ada si Flavio Briatore dan belum ada si siapa Oli Ox ya. Ntar, Duhan Jadi tuh bulan ya apa sih itu di sign baru in? murni keputusan, iya baru murni keputusannya itu siapa si Oliver Bruno Ox. Vamen untuk Oh, Bruno ambil Famen. Duhan. Oh, oke, oke. Semenjak Oliver semenjak Oliver Ox datang terus Flavio Briatore datang, mereka tuh mungkin kalau udah ada di situ dari awal, mereka tuh mungkin belum nggak bakal secepat itu ambil Jack Doohan. Pasti mereka Oke. bakal ya itu tuh nunggu opsi-opsi lain. Mungkin bisa aja Mick Schumacher yang dipilih itu pertama. Atau Terus bahkan Sainz oh mungkin? ada pembalap ini nih yang datang. Kalau Carlos Sainz mungkin mereka mau, cuma Carlos Sainz yang nggak mau karena Carlos Sainz tuh udah apa ngerasa kayak Alpine tuh lagi kayak gini, mending gua ambil Williams yang lebih kelihatannya lebih menjanjikan. Itu yang Hmm. gue dengar dari beberapa sumber. Nah, mungkin kalau misalnya mereka udah ada dari awal di situ, mungkin Jack Doohan nih bukan prioritas utama. Bisa aja mereka ambil Mick Schumacher atau Franco Colapinto ini dari awal mereka langsung ambil gitu. Hmm. Nah, terus ngomong-ngomong soal reserve driver mereka, kan ada tiga nih, 3 biji nih. Betul. Ada Banyak Paul, sekali. Rio, sama Franco. Untuk Rio Hirakawa tuh gue udah pasti nggak bakal lah diprioritasin mereka. Dia tuh lebih ke ngembangin mobil.
nggunain Mm-mm. pengalaman dia untuk itu karena kan usianya juga udah 40 tahun nggak mungkin lah dia dikasih full time seat gitu. Jadi kan cuma Betul. dua biji nih yang bisa mereka pakai nih, Paul atau Franco gitu kan. Awalnya sebelum Franco masuk itu kan Paul udah diumumin duluan tuh jadi reserve driver. Di situ Iya. banyak tuh orang yang bilang kenapa nggak Victor Martins, kenapa nggak ini? Kan Victor Martins bagus gitu di Alpine cuma karena emang mereka lottery aja lagi-lagi dan gue setuju. Kalau gue jadi Alpine sih harusnya emang Victor Martins dari reserve kalau Jack Dua naik. Cuman di sini gue ngeliat kayaknya Oliver Ox ini mau perlahan-lahan transisi Alpine jadi high tech. Nah, siapa pembalap high tech itu sekarang? Ya Polaron Oke, kan? oke, oke, iya, iya, Nah, iya. terus mereka kan juga ambil pembalap F1 Academy mereka siapa tuh untuk musim ini si Nina Dageman tuh siapa namanya gue lupa tuh. Itu juga pembalap high tech. Nah, situ kan udah Oh, kelihatan bukan kan. Abi Puling Dan lagi ya? pas kalau lu lihat di hmm, Bukan Abi Puling lagi ya? apa? F1 Academy udah bukan Abi Abi Puling Puling lagi kan ya? masih tapi dia kan udah bukan di F1 Academy lagi, di GB3 Oh, atau GB4 gue lupa namanya. oke, oke. Nah, tuh kalau lihat position testing kemarin juga, terus tuh lihat pas Paul Aron itu seat test ya, tes apa Hmm. bikin seat fit. Lu lihat dia pakai baju apa? Pakai baju high tech deh. Di sini kan udah Hmm. boleh kelihatan tuh Hmm. hawa-hawa. Oh, mungkin mereka mau perlahan-lahan ubah jadi high tech. Itu pertama. Hmm. Nah, kalau beneran kejadian, ya Polaron Hmm. itu kan bisa diprioritasin. Tapi setelah Franco Colapinto out of nowhere ini tiba-tiba dia mau menjadi reserve driver, udah gua rasa ini udah kelihatan banget tujuannya Hmm. si Flavio tuh mau gimana. Udah bener-bener udah tinggal buka pintu aja sebenarnya untuk Franco. Oke, lu join, Tinggal nunggu tapi momentum ya. belum dilakuin aja. Belum dilakuin aja dan ya gue kesian sama Jack Doohan sebenarnya ya kayak lu udah capek-capek di titik ini, lu udah nunggu juga beberapa tahun bisa ke Hmm. F1 tapi gini akhirnya gitu kan kayak lu tuh udah Another dikasih kesempatan. another Nick De Vries berarti ya. Iya makanya ya itu yang gua sebenarnya rada ya balik lagi kesian tapi ya begitulah dunia F1 bekerja apalagi lu tahu Betul. sendiri Flavio Briatore itu orang kayak gimana ya kan dia bakal ngelakuin Crash hal gila Gate tuh sudah apapun. membuktikan lah gitu. Mm-mm. Ya kita juga tahu sendiri Franco tuh aduh ya kita akui fanbase-nya rada-rada lah mirip kayak Bener, Indonesia kalau bener. overproudnya tapi lebih parah lagi kalau kata gua. Tapi Iya, ya itu sumber cuan juga bisa dijadiin sama si Alpine. Nah, Alpine kan juga ya apalagi lagi F1 kan juga bisnis juga ya. Kalau lu ada peluang iya, untuk kayak gitu tuh pembalap yang lumayan bertalenta datang ke lu terus bawa duit banyak, fanbase yang gede gede. gitu ya lu masa nolak gitu kan? Ya udah Betul. gitu. Ya Oke. baik lagi ya kita lihat aja lah. Tapi feeling gue sih ini emang over lah, udah over untuk Hmm. Jack Doohan sebenarnya. Gue mau dia tampil bagus pun kalau misalnya ya udah emang nggak puas ya udah gitu. Hmm. Kita kan nggak tahu nih level sepuasnya Alpine Nah, segede apa itu gitu. itu juga yang jadi masalah tuh karena level dianggap apa namanya dianggap bapuknya tuh nanti pada level apa gitu. Apakah kemudian Iya, crash yang unlucky itu akan dianggap bapuk juga kan kita kan juga nggak tahu. Apa mungkin karena hati sudah tertambat kali ya, jadi susah gitu ya mau iya. sebagus apapun gitu ya. Ya, ya udah akhirnya ya kita lihat aja lah. Tapi Iya. sepertinya sih emang udah selesai lah ini. 5-6 balapan udah pasti cabut ini. Iya. Tapi Bang Dharma kalau begitu berarti sebenarnya ada ini dong kayak perbedaan pendekatan kebijakan dong antara Ox sebagai tim prinsipal dan apa namanya Briatore sebagai penasehat tim. Kalau Advisor. emang ternyata kalau emang advisor gitu, kalau ternyata emang dari awalnya ada kayak semacam kesan kalau ini mau dibawa jadi high tech, itu terus tiba-tiba datanglah Colapinto yang itu adalah permintaannya siapa Briatore, berarti ini dong kayak ada semacam dualisme dong dalam Iya, kepemimpinan gue sih Alvin berarti. mikirnya juga kayak gitu. Tapi baik lagi kita nggak tahu, kita nggak kenal langsung sama mereka. Tapi kan Mm-mm. ya bagi yang soal high tech itu kan tuh sebenarnya cuman apa atmosfernya aja yang kelihatan seperti itu. Kalau Mm-mm. misalnya yang Perang Kolapinto ini kan emang udah di mana-mana beritanya nih. Itu Mm-mm. sih mungkin ya. Itu kan kayak Iya. baru dugaan gue aja karena kelihatannya itu emang rada fishy aja itu soal high tech itu. Tapi ya mungkin cepat atau lambat sih itu sebenarnya bakal terjadi juga gitu. Tinggal nunggu waktu aja Mm-mm. sebenarnya. Tapi ya baik lagi, gue tahu Oli Ox tuh sebenarnya udah nganggep Paul tuh kayaknya sebagai anak emasnya dia juga gitu. Kalau Betul, gue lihat juga betul. gitu. Iya, Tapi kalau sebagai anak misalnya didiknya emang dia gitu.
advisor ngerasa lebih penting ini ya dia kan juga harus turutin juga gitu. Advisor tuh kan ya, Mm-mm. gitu tujuannya kan ngasih saran Iya, mana yang bagus untuk tim ya udah diambil gitu. iya. Ya Cuma seperti itulah. maksudnya Tapi kalau si Alvin tuh emang maksudnya ada dua pendekatan kebijakan yang ternyata berbeda gitu. hmm, Kita kan patut juga bertanya-tanya gitu kan. Kok bertanya-tanya bisa gitu. benar. Ya kita Iya. lihat aja. Alvin tuh kan emang selalu kacau dari soal manajemennya. Dan gue pikir dengan adanya Oliver Oaks sama Flavio ini mungkin bisa lebih better. Tapi tahu-taunya masih sama aja nih kacaunya nih. Ya kita lihat aja lah. Ya Kadang kan baru awal. baru awal. Iya, ya kita berdoa semoga Alpin ya tidak kena roasting Bang Dharma lagi ya gitu karena selalu ngakak aja lihat Alpin gitu ya. Apalagi insiden Monaco itu apa namanya salah satu puncak komedinya Alpin tuh ya, insiden Monaco itu ya. Iya, Oke, oke. parah sih. Oke, Oke. kita akan beralih ke line up yang menurut saya ini line up yang patut ditunggu ya, patut ditunggu. Mungkin karena saya juga suka sama pembalap ini ya gitu. Apanya Yakni yang ada ditunggu nih Haas. keributannya? Ya enggak, bukan keributannya. Sebenarnya bukan keributannya. Sebenarnya saya tuh kalau Haas ya ngomongin Haas tuh sebenarnya saya tuh lebih nunggu soal Berman gitu. Karena ya, kita harus paham ya kalau Berman tuh kan udah jadi supir tembak tuh 3 balapan ya gitu di Saudi, kemudian Baku sama Sao Paulo gitu dan so far kan dia memberikan kita sebuah pertunjukan luar biasa gitu ya. Apalagi di Sao Paulo dia tuh bisa aja DNF gitu ya. Kalau menurut saya nih dia bisa aja DNF di Sao Paulo gitu. Tapi dia tuh masih berusaha untuk fight gitu ya. Ya walaupun tidak poin di apa tidak finish di zona poin, tapi fighting spiritnya tuh patut dihargai gitu. Dan dia akan berpasangan dengan orang yang gimana mendeskripsikan orang ini ya. Ya gitu pokoknya Bad ya mungkin Bang teammate. Dharma ya gitu ya teammate ya gitu. Saya nggak tahu Bang Dharma mau mendefinisikan orang ini seperti apa gitu ya. Tapi dengan satu khas udah mulai solid gitu ya. Ditambah dengan apa namanya racikan Ayao San yang tentu saja ternyata lumayan bagus ya. Ya walaupun dia di musim kemarin kan di awal musim kan sangat-sangat tidak pede gitu ya. Hmm. Turunkan ekspektasinya kayaknya bakalan jelek gitu kan. Ternyata kan lumayan gitu ya konsisten di poin tapi gara-gara Meledak ke momentum roket itu. iya gitu ya. Dan cuma gara-gara momentum podiumnya Alpine akhirnya yang harusnya bisa di P6 jadi malah P7 gitu ya. Tapi not bad gitu ya untuk apa tim sekelas Haas gitu ya. Tapi Bang Normang gimana ngelihat Haas nih? Kalau saya sih punya sebuah ini ya, sebuah harapan tinggi ya untuk Haas gitu, terutama untuk Berman gitu. Oke, untuk khas ini, gue inget banget pas sampai sekarang masih sih sebenarnya ya. Apa tuh? Masih banyak orang bilang, kenapa Has ambil Esteban Ocon? Kenapa nggak pertanin K-Max? Bukankah K-Max itu bisa lebih menjadi lebih rekan tim yang lebih bagus untuk Oli gitu kan? Betul. Oke, mungkin benar itu benar. Tapi gini, Esteban Ocon tuh banyak orang juga kayaknya terlalu ngeremehin sebenarnya. Dia tuh Iya. mungkin bisa lebih bagus, apa? Sebenarnya tuh lebih bagus dari yang orang-orang kira gitu. Hmm. Kita tahu sendiri dia menang balapan sekali, podium juga lumayan beberapa kali kan. Di Hmm. wet race bagus. Iya, betul. Dan untuk Haas tuh coba butuh pembalap yang bagus saat ini. Pembalap yang apa em, bagus dan nggak ya kalau banyak tingkah sebenarnya dia banyak tingkah. Tapi ini kan udah era yang berbeda ya. Kayak Haas Hmm. tuh kan dulu tuh sebenarnya yang drama tuh kan sebenarnya bukan pembalapnya doang. Tapi Iya, malah iya, lebih iya. ke tim prinsipal mereka, Counter Steiner. Sekarang kan era udah berbeda. Aktor Ada si Netflix. Nah, sekarang udah ada Ayao Komatsu. Gue Iya. pas denger interview pertama Ayo Komatsu, dia bilang, gue nggak mau mencoba kayak Gunter. Gue udah percaya nih orang pasti bisa lebih bagus dari Gunter. Dan terbukti, satu musim aja udah Hmm. terbukti gitu. Iya, iya, iya. Dan Esteban Ocon ini, kenapa Haas mau ambil dia? Pertama, karena gue ngelihat juga, kalau gue jadi Haas, gue ambil Esteban Ocon. Karena dia, ya ini, dia lebih bagus dari kayak Mac kalau menurut gue. Dan ya terbukti lah, dia udah podium udah berapa kali. Hmm. Terus juga lebih muda juga kan, lebih muda dari Pernah K-Max. menang juga gitu. Pernah menang juga. Dan oke, kalau kita ngomongin soal dia nggak bisa diajak kerja sama, ini sebenarnya yang orang tuh kurang tahu, dia tuh dari kecil tuh emang selalu bawa mindset, dia tuh harus ngalahin semua pembalap termasuk rekan timnya. Karena Hmm. dia tuh dari kecil, itu tuh kan udah selalu terancam sama finansial. Kalau misalnya dia Struggling nggak lah gitu. tampil bagus, nggak bisa menarik perhatian orang-orang,
ya dia nggak bakal survive gitu. Jadi itu Hmm. mentalitas sama mindset yang dia selalu bawa dari dia zaman karting sampai sekarang. Hmm. Apakah itu mindset yang benar? Ya, you judge sendirilah. Kadang ada situasi Hmm. di mana lu tuh perlu turunkan ego lu, tapi kalau dia ya nggak mau gitu. Dia mau Hmm. mengalahkan siapapun, mau itu rekan timnya, mau siapapun Hmm. itu, dia mau ngalahin. Apalagi rekan timnya. Hmm. Mungkin kalau rekan tim dia lebih benar-benar pengen Hmm. nge-push untuk ngalahin. Dan kadang terlalu over juga, oke gue setuju. Iya. Tapi baik lagi, itulah mindsetnya seperti itu. Gitu kan. Hmm. Yang penting dia bawa hasil. Ya, jadi jangan cuma Ya. kayak oh sok-sokan kalian tekan tim tapi nggak ada hasil, kan nggak juga. Dia bawa hasil kok. Hmm. Terbukti hasilnya ada. Gitu. Nah itu yang Hmm. dibutuhin khas sebenarnya. Dan menurut gua ini plus minus untuk Oli ya sebenarnya. Untuk Oli, Hmm. gua yakin dia ini bukan pembalap kayak Mick Schumacher. Dia mungkin lebih bagus lah kata gua. Terbukti lah di Ferrari Hmm. debut. Oke, Ferrari lah. Oke, Ferrari. Pastilah poin lah ya. Tapi kan yang nilai plus dia pas di Ferrari itu dia bisa nahan Lewis sama Lando di Nah, sirkuit betul yang tuh. Hmm. challenging itu kayak Jeddah. Iya. Di Apalagi Haas dia lehernya sampai gimana gitu kan. mm-mm. Terus dia di Baku dia bisa dapat poin ngalahin di Hulkenberg di qualifying terus di race kayaknya dia juga Hmm. ngalahin ya kayak dia juga ngalahin di Hulkenberg di race gitu nyalip di akhir-akhir kalau nggak salah kan oke di Brazil itu tipikal pembalap muda banget terlalu rusuh terlalu ceroboh tapi Hmm. daya juangnya kelihatan gitu Betul. dan apa namanya kalau kita lihat F2 sama F1 dia emang rada benar-benar berbanding jauh ya F2 dia kacau banget tapi masih bisa menang juga di F1 dia malah bagus banget gitu. Ya itulah buktikan betapa F2 tuh emang lagi kacau banget soal mobil yang nggak balance dan lain-lainnya gitu. Hmm. Hmm. Tapi ini plus minus untuk Oli, kenapa? Karena ya dia bisa dapat rekan tim yang keras nih, rekan tim yang bener-bener bakal eh, ngos-ngosan ngalahin dia di setiap ronde, setiap weekend gitu. Betul. Itu bagus karena itu bisa naikin mental dia juga dan bisa ngembangin dia juga untuk bangun mindset gue nggak boleh kalah sama dia gitu gue harus ngalahin dia gitu Hmm. minusnya sih paling nanti ya takutnya kayak yang sudah kayak sama Hmm. Alonso sama Gasly terus sama siapa lagi tuh dulu tuh Perez gitu takutnya Hmm. Iya. kejadiannya kayak gitu lagi itu Hmm. minusnya ya plus minus lah tapi ini line up yang solid kata gue lu punya pembalap yang ya lu nggak bisa bilang tua tapi nggak Hmm. bisa bilang muda juga jadi di rada-rada tengah-tengah juga yang memiliki Hmm. potensial lebih sebenarnya dari yang orang Hmm. kira sama pembalap muda yang emang nanti ini bisa jadi calon pembalap bintang. Calon pembalap Ferrari. Iya, betul. Dan inilah kenapa gue juga excited sama line up khas musim ini ya. Dan gue juga Hmm. pengen penasaran dynamic mereka tuh nanti kayak gimana gitu. Ya Iya. kurang lebih kayak gitu sih kalau khas gue. Itu menarik ya line up-nya khas tuh ya. Dan BTW berapa bulan yang lalu waktu interview Bang Regi tuh kenapa Bang Regi nggak suka sama Ocon gitu? Karena Ocon lah yang kemudian jadi penggantinya Rio Haryanto di Manor gitu kan. Oke, kalau soal itu gue sebenarnya juga dulu pas masih Iwan gue masih bocil juga kan. Gue juga kesel Iya. sama Ocon. Tapi pas gue tahu beritanya, oh ternyata bukan salah dia juga, itu salah sponsor kita gitu kan, yang emang nggak bisa Mm-mm. danai dia lebih gitu. Ya Mm-mm, Ocon kan iya. ya cuma pembalap yang mencari peluang gitu kan. Ya Iya, itulah dan seiring kebetulan peluangnya ada gitu. sering lu berjalan apa waktu lu semakin dewasa lu semakin tahu lah pemikiran-pemikiran orang Iya. kayak gimana gitu. Iya. Tapi Bang, Ocon tuh sebenarnya jadi begini juga karena faktor faktor toxic di Alpine juga nggak sih? Maksudnya bisa kayak sekarang ya ya dia bisa dihas ya karena Alpine itu juga karena Hmm. udah toxic kan di Alpine ya mutusin untuk pindah ke tim lain gitu Hmm. survive di tempat lain gitu Oke oke. dan Ya, oke lah gitu. secara karakter dia tuh emang nggak gua apa namanya paham orang-orang kenapa orang tuh nggak terlalu banyak suka sama dia karena karakternya seperti itu ya Hmm. normal lah tapi baik lagi Iya, lu nggak bisa pungkiri juga di pembalap bagus gitu dan iya, ada alasan kenapa harus ambil mereka ambil ambil dia gitu iya, iya. Ya kan ya gimana selevel Verstappen aja kan bisa di hate gitu kan. Maksudnya dia yang bagus aja gitu ya. iya Iya gitu. ah Ya, kita ingat aja di Brazil tuh habis race tuh dia ngomong apa ya waktu itu. Oh, ini mana nih media Inggris ini ya? Apa namanya? Apa oh ya mereka sama nggak satu tahu? lagi kenapa dia ngambil Ocon Kenapa tuh gajinya kenapa? murah kalau lu expect pas sambil Carlos gajinya mahal susah bayar Iya sih, itu benar-benar kan benar-benar. Iya sih, iya iya iya. Iya Iya sih. Apalagi kan ya khas tuh gitu kan pelit banget kan gitu ya.
Ya gitu. Iya, tahu sendiri owner mereka kayak gimana. Iya, Jin Haset ya. Aduh, aduh. Mm-mm. Ya, tapi nggak kebayang sih rasanya apa rasanya jadi Ayao Komatsu tuh ya. Dia tuh harus ngelola tim yang duitnya sedikit gitu ya. Tapi partnership dia sama GR tuh keren sih. Maksudnya bisa Iya, partnership gua sama GR tuh keren. respect, gua salut sih sama dia bisa bawa brand Toyota GR gitu untuk ke Hmm. apa F1 tuh gacor sih kata gue. Iya. Apalagi kemungkinan nggak tahu ya kira-kira partnershipnya Ferrari sama Haas sampai kapan. Tapi kalau sampai ada wacana bawa mesin Toyota ke F1 sih patut ditunggu sih gitu ya. Oke, itu tadi line up dari Haas gitu ya. Dan kita akan Yes. menuju ke tim yang tidak merubah line up-nya. Dan kayaknya kita ya nggak bisa expect banyak ya. Ada Aston Martin dengan yang satu apa namanya rookie of the century gitu ya. Jokes yang Fernando gak pernah Alonso mati itu kayak gitu gitu. ya, rookie yang nggak pernah mati kayaknya gitu. Dan apa namanya pembalap yang apa pas formation lap malah nyemplung ke gravel, Lance Kartap. Stroll. Kartap gitu ya. Tapi Bang Dharma percaya nggak kalau apa emang Lance Stroll tuh sekartap itu? Kalau kalau menurut saya enggak deh. Maksudnya ada satu momen juga gitu dan kayaknya dalam waktu dekat ya dia juga akan ini gitu. Oke, ini jadi line up pertama yang kita bahas yang nggak berubah ya dari musim Hmm. sebelumnya. Oke, kalau ngomongin Lance Stroll, menurut gua ada dua cara bagaimana cara dia itu bisa keluar dari Aston Martin. Gimana tuh? Pertama, itu Lawrence Stroll emang punya opsi lain untuk dia mungkin ngomong-ngomong sama anaknya, oh ini kayak gue punya saran bagus, lu mending ke sini deh gitu. Contohnya ke Endurance Championship kan apa Aston Martin tuh udah Oh, ada hypercar balapan kan lain. katanya kan. Mm-mm. Atau dari Lance Stroll sendiri, cuman dua ini doang. Kalau Lance Stroll yang ngerasa kayak, oh gue udah nggak udah bosen di F1, gue udah nggak ngerasa Mawas bisa diri banget lah di gitu. sini, gue pengen coba ke ajang balapan lain atau tim lain bahkan bisa aja Hmm. gitu, nggak ada yang salah juga gitu. Itu dua cara bagaimana dia bisa keluar. Kalau selain dari itu, ya udah dia bakal selalu di situ gitu. Hampir nggak Kalau dia mungkin merasa dia masih out pengen gitu. di F1, Lawrence Stroll juga masih butuh dia, ya udah Tapi nih pasti bang, bentar bang, bakal. sebelum sebelum abang lanjutin nih bang. Saya tuh pernah dengar dengar ya. Saya nggak tahu bener apa enggak gitu. Tapi saya pernah dengar gini. Ya, Jadi katanya eh, kenapa Lance Stroll tuh bisa jadi kayak kartap terkesan kartap di Aston Martin gitu. Itu karena bapaknya tuh dulu punya obsesi jadi pembalap, tapi nggak kesampaian. Terus akhirnya apa sama bapaknya dikasih ke Lance Stroll gitu. Gimana ya, tuh? typical father son relationship gitu kan, kayak bapak yang punya mimpi tapi nggak Nggak kesampaian, kesampaian. akhirnya mutusin untuk pindahin mimpinya ke anaknya gitu. Ya Aduh. ya oke, kalau misalnya bener pun ya udah gitu kan. Terus juga Mm-mm. ada yang bilang kayak gini, apa namanya, Adrian Newey udah join, bakal bagus nggak Aston Martin di musim ini? Ya enggak, belum tentu juga. Menurut gua mungkin ini tetap bakal jadi musim yang sulit untuk Aston karena Adrian Newey itu kan baru baru kerja kan di 2025 April kalau nggak salah. Ya. Nah, mobil 2025 itu udah dibangun dari jauh-jauh hari sebelum dia diumumin. Jadi mobil yang nanti bakal berlaga di F1 musim ini nih, itu yang mobil yang emang masih dibangun sama Jan Carlos dan kawan-kawan. Hmm. Berarti Dan ini kan berarti gue juga Adrian Newey itu baru baru bekerja untuk mobil 2026 berarti. betul. Dan mungkin bakal telat dikit juga untuk 2026 karena kan masih April. Sebenarnya kalau Iya. kita ngomongin mobil baru, tahu sekarang ini sebenarnya udah mulai ini nih proses nih bikin rancang-rancang gimana mobil 2026 gitu. Apalagi regulasi baru, mereka harus benar-benar mulai itu dari jauh-jauh hari gitu. Betul. Inilah kenapa gue bilang musim ini ya belum bakal seindah yang orang pikirkan gitu. Pasti masih bakal banyak struggle yang musim ini. Fernando Alonso juga sabar. Kalau misalnya dia tuh emang butuh waktu untuk melihat tim ini bisa kembali bersaing di atas gitu. Hmm. Kalau misalnya dia nggak sabaran, ya udah gitu kan pensiun kan paling opsinya kan. Dia juga udah bilang Iya. mungkin 2026 tuh udah bakal jadi musim terakhir gitu. Karena kan kontraknya habis di situ. Dia udah nggak mikir ah kayak Hmm. gue nggak bakal lanjut lagi gitu. Mungkin Iya itu. sih. Tapi bisa aja lebih awal lagi. Ya kita nggak ada yang tahu soal Udah Aston empat Martin tiga musim ini. juga sih. Iya. Ya kalau ngomongin soal usia dia kan emang udah tua tapi masih bagus gitu. Sebenarnya nggak apa-apa Hmm. kalau misalnya lu tuh udah tua tapi masih bagus tuh nggak apa-apa. Hmm. Ya lagian kan masih bagus ya lu ngapain cabut? Kalau lu ngerasa masih bisa berlaga di depan ya udah gitu. Kalau misalnya lu
udah capek ya udah gitu kan, itu kan hak lu Hmm. untuk nentuin, bukan kita cuma Iya ngasih sih. opini itu kerjaannya. Tapi itu maksudnya faktor usia tuh nanti akan punya ini enggak sih kan biar bagaimanapun tetap aja kan usia akan punya dampak ke beberapa hal-hal detail tuh kayak performance, ketahanan gitu-gitu. Ya itu dia kan juga belum berkeluarga kan, jadi motivasi dia itu masih belum terhalangi sama hal tersebut gitu. Jadi dia masih Waduh, bisa lanjut gaspol aja gitu. Mungkin nanti waduh, pas karir udah selesai baru dia berpikir seperti itu, ya nggak tahu. Kayak waduh. Valentino Rossi kan juga kayak gitu, dia agak telat kan. Eh, Iya. umur 40-an baru punya anak gitu. Ya Mm-mm. macam-macam sih emang hidup orang mah. Waduh. Tuh berarti Tapi untuk Aston tipikal Martin, ini dong, tipikal laki-laki karir dong berarti yang dia tuh iya apa namanya bener. ngejar karir sampai tinggi dulu, baru ketika karir itu udah di puncak baru dia nyari yang lain-lain Ah, gitu. tapi untuk Aston ya gue nggak bisa bahas banyak karena kan line up mereka kan tetap sama dan ya targetnya itu aja gitu, Mm-mm. berkembang. Tapi gue expect mereka bakal nurun nih musim ini. Mungkin bakal kesaip sama Williams dan mungkin Alpine juga tuh, Haas juga bahkan bakal Wow. jadi mirip-mirip kayak 2022 lagi nih kayaknya ntar musim ini. Ya bener sih, mereka kan baru-baru ini juga nge-reshuffle struktur mereka kan. Si Iya. siapa tuh namanya, yang jadi prinsipal baru mereka, ntar gue ada buat itunya. Ntar gue cek dulu tuh namanya siapa, lupa gue. Agak asing juga namanya soalnya. Si itu Andy Cowell. Ya ngambil peran CEO sama kepala tim kan, di prinsipal. Oh iya, Nih salah. kita Oh iya, expect Andy apa Cowell ya ya, udah Andy tuh. Cowell. Hmm. Andy Si Cowell, Mike Crack dipindahin ke technical apa trackside gitu Bu. officer, Iya chief benar. trackside officer. Ya. Oke, oke. Ya Ya, untuk Aston Martin semangat. gitu. Semangat Gak ya, banyak musim Wes. ini. Masih kita Semangat bahas. buat Aston Martin, semangat ya, semangat untuk Papa Stroll ya, Hmm. semangat gitu ya. Ambisinya boleh berapi-api, tapi tolong itu, tolong gitu, tolong. Jangan jadi kayak jangan jadi kayak PSG-nya F1 ya. Ambil banyak banyak Astagfirullah. tokoh-tokoh terkenal tapi malah zonk hasilnya. Aduh, aduh. Iya lagi, aduh. Baru Ada yang ngeh bilang kayak gitu iya. ke gua. Ini orang ini tim tuh kayak PSG-nya F1 bang, kata gitu. Iya juga ya gua bilang. Aduh, iya lagi, aduh. Iya, iya, benar, benar, Kocak benar. emang benar juga. Iya, heeh. Iya, iya. Seenggaknya, maksudnya setelah jadi Aston Martin ya gitu, mereka tuh udah hire dua pembalap, dua juara dunia gitu, Seb sama Alonso gitu. Dan so far, Wah ya, pengennya sih kayak gitu ya. iya, iya. Pengennya. Kita kita bisa, ntar, ini kalau misalkan pola ini berlanjut gitu ya, maka kita bisa menebak-nebak kira-kira siapa yang akan di hire Aston Martin selanjutnya setelah Alonso tuh akhirnya pamit gitu ya. Kira-kira siapa ya? Max mungkin. Apa? Max mungkin. Bisa loh Max. Kan ada rumor itu Iya, lumayan banyak tuh. Mereka pengen banget, ambil Max banget. tapi ya balik lagi. Belum tahu. Iya, iya. Karena Max ini soalnya diperebutkan sama dua gitu. Kalau nggak Aston Martin, kalau nggak Papa Toto. Iya, ini nih. Ayo kita bahas nih. Toto nih. Papa Toto. Oke, nah sekarang kita akan bahas si bintang Demokrat ini ya, yakni apa namanya Mercedes gitu. Sebenarnya saya tuh menarik bukan soal pembalapnya gitu, apa George sama Kimi bukan. Saya tuh menarik justru malah reserve drivernya, yakni Valtteri Bottas gitu. Akhirnya kan dia kan jadi reserve driver lagi tuh. Yang sebenarnya saya tuh nangkap indikasi gini, saya nggak tahu Bang Narma sependapat apa enggak, tapi saya nangkap indikasi bahwa sebenarnya Mercedes sendiri tuh nggak yakin gitu. Kayak yakin sama Antonelli. Iya, itu dia, Nah, itu. oke. Kalau lu menarik sama soal Valtteri Bottas, lu tau gak gue yang gue bikin gue menarik sama Mercy itu apa musim ini? Apa tuh, apa tuh? Adidas, Adidas, what? Gimana gimana? sponsor mereka baru. Jadi kan mereka udah nggak sama Puma, udah nggak Iya, sama Tommy Hilfiger lagi. Adidas sponsor baru mereka, dan gue penasaran race suit Adidas tuh kayak gimana ntar, karena Oh kayaknya gue belum iya, pernah lihat belum pernah ya? sponsor Adidas. Gue penasaran, mungkin ada strip-strip di sini ya kan? Itu tuh gue Emang penasaran sama dikira itu jersey gitu. Real Madrid? Iya, bisa jadi mirip kayak jersey Real Madrid tuh ntar, yang Waduh, apa waduh. suit hitam kan ada garis-garis apa, neon hijaunya itu. Itu Iya, gue suka tuh. neon hijau ye. Waduh. Wih, menarik tuh. Oke, Wih, menarik. ya itu menarik tapi oke, tetap aja line up mereka lah yang menarik lah tetap. Mm-mm. George Russell punya bukti nih, punya sesuatu yang perlu dibuktikan. Pertama, dia udah nyari perkara kemarin sama Max kan, berarti dia juga harus ngerasa
harus ngerasa bisa benar-benar mengimbangi dia di on track juga kalau mobilnya seimbang gitu. Karena menurut gue Mm-mm. George Russell ini pembalap yang rada apes. Dia tuh datang ke Mercedes di saat Mercedes tuh lagi ambiar. Itu Mm-mm, pertama. betul betul betul. Terus kedua, dia tuh ya lagi kemarin tuh di 2023 tuh ada fase down-nya di mana dia tuh banyak buat kesalahan, terus kalah sama Lewis. Tapi di Mm-mm. 2024 dia naikin lagi tuh performanya. Kayak 2022 konsisten, ya mungkin adalah crash-crashnya di awal musim, tapi habis itu orang konsisten tuh. Dan dia di saat mobil Mercedes tuh kenceng, dia bisa eh, menang gitu. Di Las Mm-mm. Vegas contohnya Ngambil kemarin kan momentum lah gitu. ambil momentum. Dan menurut gue dan dia tuh juga pembalap yang emang sebenarnya ini gue jujur ya dia tuh di atas Lando sebenarnya. What? Dia di Gimana atas gimana? Lando. Dia levelnya tuh di atas Lando, tapi karena Lando udah dikasih mobil kenceng, dia belum, kesannya kayak oh Lando tuh lebih bagus gitu. Hmm. Sebenarnya yang menurut gue dia di atas Lando gitu. Tapi emang Berarti belum kalau tukar terlihat aja nasib karena bang, nggak didukung sama mobilnya. berarti kalau untuk tukar nasib gimana tuh bang? Kenapa? Kalau tukar nasib, Nah, ini menarik. Kalau misalnya jadi McLaren, bisa nggak dia menantang itu? Mungkin bisa, tapi belum tentu karena McLaren itu hmm, masalahnya kan juga bukan di Lando doang, di tim itu juga sebenarnya. Kenapa bisa ambiar gitu kan kayak dapat pole, startnya Papayarus, jelek. Oke, start jelek itu karena salah Lando, tapi juga ada salah dari McLaren yang stall apa? Bukan stall sih, apa namanya? Clutch-nya itu belum bagus. mm-mm. Karena kalau lihat juga Oscar pun juga rada-rada sama tuh kemarin tuh startnya rada-rada jelek juga. Pas Hmm. zaman-zaman Lando itu juga jelek startnya. PMDK berarti ya. Ya ya. Tapi itu nanti kita ke McLaren nanti. Nah kita kan ke ini. Oke. George ini juga udah punya rekan tim Kimi Antonelli. Terus Pak Toto juga punya rencana untuk ngambil Max. Kalau misalnya Kimi Hmm. Antonelli tampil bagus dan mungkin parahnya ngalahin dia, terus Max available di market, kita udah tahu siapa Selesai, yang bakal kena kick. Ya, George Russell yang selesai. bakal kena kick kan. Ini yang harus diwaspadai sama George ya untuk musim ini Hmm. gitu. Karena masa depannya juga bisa dibilang dipertaruhkan. Tapi Kalau nggak salah ya kontraknya dia pada tetap beres 2025 semua ya, Bang Dharma ya? George itu 2026 selesai kalau nggak salah. Ya, Kalau ya. nggak salah dia udah diperpanjang lagi kalau nggak salah. Enggak ya? Ntar Enggak, deh gue cek. Tapi enggak. seingat gue dia udah aman kok 2026. Seingat gue. Tapi baik lagi kontrak itu bisa bisa dirobek. Kita udah Ya, lihat apa tahun sudah ini. banyak kasus. Iya. Jadi kontrak itu ya udah basically cuma formalitas kertas saja gitu. Tapi ada klausa yang bisa dipakai. Kayak Max Bang, Verstappen juga sama 2025 Bang. 2000 Russell 2025. 2025 ya. Oke, berarti Iya. emang belum aman. Jadi dia harus buktikan ke Toto dia bisa mimpin Mercedes dengan baik dan jangan sampai kalah sama Kimi Antonelli. Nah, Mm-mm. ngomong-ngomong soal Kimi Antonelli, ini kita masih tanda tanya nih karena dia bagus di Freka F4 Italian Championship sama Euro Formula tuh dia bagus menang terus di Formula Regional Middle East juga juara satu tuh. Tapi di F2 ketika mobilnya rada-rada ambiar, oke dia rada struggling, tapi salah mobilnya juga, Mm, salah prema dan salah regulasi baru itu juga. betul. Tapi kalau kita lihat kemarin di free practice sebelum dia crash itu dia sebenarnya udah Mm, lumayan deket ke Lewis ya di itu. Jadi mm, udah disuruh push tuh waktu itu sama si Toto dan kawan-kawan, tapi ya endingnya kan crash. Ya normal lah, namanya juga mm. grogi ya kan, terlalu nge-push ya begitu akibatnya ya kan. Nah ini sama, Antonelli walaupun dia antar kenceng pun, jangan bertingkah, jangan banyak crash, karena itu yang bakal ngerugiin tim kan. Hmm. Oke, Karena oke, oke. Toto udah kayak kesel aja ngelihat Max di Red Bull. Wah, sekarang Max kayak gini ya. Gue dulu punya peluang nih untuk bikin dia kayak gitu di tim gue. Nah, Eh, sekarang dia nggak mau kayak gitu. Apa dia nggak mau seperti itu lagi. Dia mau buktiin mm-mm. Antonelli itu bisa kayak Max dulu. Oh, Itulah kenapa yeah. dia langsung dinaikin di Mercedes. Kenapa dia nggak mau ditaruh di Williams dulu dan lain-lain gitu. Ya sih. Eh, Walaupun sebenarnya juga agak gambling juga sih naruh Gambling, Antonelli pasti gambling itu. di langsung di tim besar gitu dengan ekspektasi yang besar juga tentunya gitu. Berarti tapi apa namanya kalau kita ngomongin preferensi sebenarnya itu menangkap kesan tidak yakinnya Mercedes nggak gitu soal duo line up ini gitu ketika mereka hire Valtteri Bottas. Oke, kalau soal Valtteri Bottas itu sebenarnya karena Mick Schumacher keluar. Sebenarnya kalau Doang. Mick Schumacher nggak keluar, mungkin
Valtteri Bottas lebih di sebagai test driver mungkin atau apa Mm-mm. yang kayak Rio Hirakawa gitu. Mm-mm. Tapi tetap reserve driver tetap make kan. Valtteri Bottas itu ya sebagai cadangan aja bener. Kalau misalnya salah satu dari driver mereka kenapa-kenapa gitu kan. Terus kan mereka Mm-mm. juga punya Vesti kan, Fred Vesti gitu. Mm. Dan kalau misalnya nih gagal si Kimi Antonelli ini, mungkin Toto juga nggak bakal sepengen itu untuk mendemote dia ke tim lain atau gimana gitu. Pasti tetap bakal dikasih kesempatan. Tapi seandainya nih udah berapa tahun gagal gitu, Mm. kan lu nggak mungkin ambil Valtteri Bottas lagi kan? Karena Betul. umurnya udah tua terus udah lama juga nggak ngobrol F1. Paling ya mereka cari opsi lain nih, entah itu Max atau siapapun itu nanti. Mm. Gitu. Ya Ada sih. potensi juga Max bakal bikin Antonelli kegusur juga tuh ada sebenarnya. Tapi ya baik lagi, menurut gua nggak sih. Menurut gua, gue yakin nih anak bakal sukses sih di F1. Tapi emang apa perlu waktu dikit sih. Kalau menurut gua dia waktunya yang paling dikit sih. Kayak paling Mm-mm. 5 balapan tuh udah cukup lah. 6 balapan ke 6 dan seterusnya tuh udah pasti bakal menunjukkan brilliance brilliance sih. Ya semoga, Mm. semoga gua nggak ngejinx sih. Tapi kalau kita ngelihat dari CV-nya ya ini bagus, balap bagus kok ini. Sebenarnya Pembalap yang bagus. sangar. Yeah, Mercedes ya, Tapi si masih tanda bintang tanya aja Demokrat. gitu karena aduh ini bener gak nih anak bagus gak ya kan gitu kan. Kita Iya, tuh butuh jawab kayak cepet-cepet pengen butuh jawaban gitu sebenarnya ya. iya Bagus gak sih anak betul, ini? Pas semua orang-orang betul. bilang gitu kan. Iya kayak gitu. Itu yang Iya. serunya ngelihat rookie kayak dia tuh gitu tuh. Kayak Mm-mm. Oscar dulu kan juga gitu. Ih, McLaren sampai ngekick Danny Rick ngambil pembalap muda kayak gini emang sebagus apa sih? Penasaran. Iya, kayak gitu kan? Kayak gitu juga. Itu yang bikin seru sebenarnya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oscar tuh kalau nggak salah tuh apa masalahnya tuh karena dua. Satu karena announcement Alpine, satu lagi karena menyingkirkan Danny Rick. Fanbase Danny Rick juga ngeri gitu. Makanya di hate Iya, habis-habisan nih waktu itu. bener-bener bener-bener ya. Apa namanya? Padahal emaknya tuh fansnya Daniel Rick loh, emaknya Oscar tuh. Kalau di Lebih ke podcastnya, Yuki sebenarnya sih dia. Lebih ke oh, Yuki oh maknya. ya lebih ke UK, Fans Danny Rick karena sama-sama Australia oh, gitu. sama Australia. Heeh. Hmm. Iya. Oke, dari apa dari bintang match kita akan menuju ke apa namanya banteng merah yang kayaknya mulai Nah, downfall. ini nih seru nih. Ini nih. Ini seru. Nah, oke, oke. Tapi mungkin Bang Dharma tadi udah ngasih pengantar di awal kalau dia ini emang mungkin mau jadi kayak semacam project jangka panjangnya Horner gitu. Tak, Betul. tapi 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 bentar nih, apa kan Bang Dharma kan juga tadi udah menyebut kan, maksudnya kontrak itu di atas kertas tapi kan bisa dirobek kapan aja kan gitu kan. Nah, pertanyaannya Bapak Horner ini sesabar apa gitu? Betul. Ya, apa namanya? Baik lagi. Mereka udah mutusin untuk ambil Liam Lawson. Pasti ada tujuan dong. Lu nggak mungkin Hmm, apa namanya cuman asal naruh driver ujuk-ujuk terus gitu. langsung kick gitu kalau nggak perform. Lu ngambil Liam Lawson berarti lu fokus sama jangka panjang. Lu ngerasa Max Verstappen tuh udah nggak lama lagi di Red Bull dan nggak lama lagi di F1. Lu butuh pembalap yang bisa lu andelin nanti di masa depan. Nah inilah Hmm. proyeknya nih. Ini yang harus lu fokusin tapi lu jangan sampai ngebuang talenta orang sia-sia kayak gini nih. Lu udah sering kayak gitu Betul. nggak boleh Intinya kayak gitu lagi jangan gitu. jangan lalu ludah sendiri lah gitu. Nah, gue tahu Max Verstappen tuh pembalap yang gacor dan emang pembalap yang udah hampir sulit untuk dikalahkan lah. Lu sebagai rekan tim dia, lu tau lah tekanannya kayak gimana. Mm-mm. Tapi ya bukan berarti lu tuh emang harus mendewa-dewakan satu pembalap juga. Lu harus bener-bener care juga ke pembalap lu yang ini gitu. Lu harus Mm-mm. kasih kesempatan, lu harus kasih dia apa ngasih feedback gini gini biar Mm. dia juga nyaman sama mobilnya. Jangan semuanya itu harus Max Verstappen gitu. Karena lu lihat sendiri Max akibatnya kan. Lu sentris. lu kalau terlalu ngambil satu pembalap, ini akibatnya kan satu pembalap lu nggak bisa tampil bagus, konstruktor melayang kemana, ya kan? Iya. Iya, lu juara dunia pembalap, tapi kan konstruktor juga sama pentingnya gitu. Makanya gue selalu kayak gimana gitu setiap kali Helmut Marko bilang orang tuh nggak bisa adapt sama driving style Max. Ya, oke, nggak semua orang tuh kan driving style beda-beda gitu. Ya jangan disamain Tapi ya gitu. lu harus care juga ke mereka gitu. Lu harus dengerin input mereka karena siapa tahu input mereka tuh nanti bisa bikin lebih mobilnya lebih bagus atau moral Mm-mm. timnya lebih bagus gitu. Dan kelihatan Kan, di Qatar kemarin kan gitu. Sergio Perez jadi tumbal, ya akhirnya bener kan, terbukti gitu.
kalau apa namanya mobilnya bisa nyaman, menang tuh Max. Itu tuh salut gue sama Ceko juga di situ sebenarnya. Ya, itu dia yang gue bilang. Apalagi nih lu juga udah main namanya proyek jangka panjang, jangan sampai lu end Hmm. begitu aja gitu. Kasih Benar-benar. waktu lah Lincoln. Mungkin awal-awalnya Rocky lah, tapi gue yakin sering jalan waktu bisa lah dia. Itu karena ini pembalap masih muda, kita kan belum tahu dia peaknya seberapa gitu kan. Ya harus kasih kesempatan aja gitu. Tapi menurut Bang Dharma ada Gue udah kemungkinan gagal nggak sama pas. seorang Arvid Lindblad bisa langsung ke Red Bull gitu? Siapa? Ada kemungkinan nggak Arvid Arvid Lindbergh. Lindblad bisa langsung ke Red Bull gitu? Itu target mereka nanti tuh, itu target mereka nanti. Tapi kan Hmm. ya baik lagi dia harus tampil bagus dulu di F2 dan amit-amit jangan sampai kena Mega Lottery. Karena kan kalau Campos harusnya bagus lah, tapi Iya, selalu iya, kena iya. Mega Lottery Campos itu. Itu yang harus diwaspadai juga tuh. Terus juga ya intinya ada stepnya dia harus ke pick up dulu, Racing Bulls dulu ya sekarang ya. Hmm. Ke Racing Bulls dulu, kalau misalnya tampil bagus, terus ada kesempatan, oke, naik. Hmm, iya. Arvid dan Batu. Arvid dan Batu bagus tapi mungkin jangan terlalu di overrate dulu lah karena apa jangan di overhype dulu lah karena emang ada prosesnya lah. Karena kalau lu lihat juga Hmm. di F3 dia semenjak dapat kemenangan double itu di Silverstone langsung turun performanya. Itu dia makanya jangan di Hmm. overrate dulu. Benar, Perlahan benar, benar, gitu. benar. Iya, step by step lah prosesnya gitu. Karena, Step by step. Masih muda kok, masih muda. Ada iya, waktunya. benar-benar. Mungkin orang-orang kayak Max, kayak kayak Messi tuh mungkin datang tuh mungkin 1 abad sekali mungkin. Maksudnya Iya, orang maksud yang gua kayak pure talent, yang talentnya tuh berlian gitu. Yang itu nggak bisa ditemukan lagi di apa mungkin 100 tahun lagi gitu. Dia baru ada mungkin 100 tahun kemudian gitu. ya kita lihat karena kalau gue lihat banyak kok pembalap-pembalap muda nih bagus-bagus kayak yang bahkan yang muncul-muncul sekarang nih punya potensi bisa lebih bagus lagi kok. Kayak Antonelli Mm-mm. itu kan salah satunya tuh yang bisa berpotensi bisa lebih better dari Max tuh ya banyak lah. Ya Ya lagi-lagi mungkin yang potensi gitu. benar-benar persis kayak Max tuh yang susah sih emang karena ya Max tuh Mm-mm. benar-benar ya begitulah benar-benar once in a lifetime talent banget lah. Iya benar. Ditambah dengan didikan VOC ala bapaknya gitu kan, Ah iya Bapak iya Jos gitu itu kan. didikan VOC itu ya kita bisa anggap itu salah tapi ya membuahkan hasil nyatanya gitu. Iya, iya, Tapi iya. ya nggak harus kayak gitu juga lah pendidikan. Pendidikan Iya. tuh nggak berusaha keras gitu juga seperti kata gue. Iya, 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 Karena iya. ya menurut gue pas itu emang darahnya tuh udah selalu di balapan. Emaknya pembalap, bapaknya pembalap, terus sepupunya juga pembalap. Ya udah benar-benar keluarga pembalap Hmm. itu udah. Iya, iya, iya. Apa kalau di kedokteran tuh pure blood? Nah, kayak gitu. Ah iya Iya, kayak makanya. kayak. Oke, itu tadi apa namanya banteng merah Red Bull yang kayaknya udah ada di titik nadir ya. Saya tidak bisa membayangkan nanti Red Bull bakal kayak apa gitu ya. Apalagi kalau nanti ditinggal Max gitu ya dan Bapak Horner tidak sabar dengan proses. Nah, selesai sudah. Ya. Daya Red Bull gitu. Dan dia nanti akan jadi tim apa tim bapuk lagi nanti gitu. Iya. Oke, terus setelah kita membahas banteng yang sudah mulai menurun ya, dan kayaknya kok mirip sama di negeri kita ya, Bang Dharma ya, sama-sama menurun gitu. Aduh, kenapa mirip ya BTW ya? Bingung Iya, juga nih. mirip, iya. Tapi kayaknya nggak usah dibahas, saya takut kalau dibahas itu. Ya, oke, 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 Takut. oke. Ya, kita takut lah. Cukup tahu. Oke, oke, sekarang kita akan menuju ke line up yang tidak berubah ya. Ini mungkin bisa dibilang title contender ya, yakni McLaren ya, di mana ada Lando Norris dan Oscar Piastri. Sebenarnya ya Bang Bang Rama sebenarnya saya tuh agak bingung ketika Bang Rama bilang Russell tuh lebih bagus daripada Norris gitu. Karena menurut saya gitu. Norris itu dalam beberapa momen ya, contoh misalnya kayak di Montreal gitu, itu dia tuh kelihatan gerasak gerusuknya gitu, apalagi kalau udah di momen under pressure gitu kan. Nah, Lando itu dia apa namanya secara faktor mentalnya tuh mungkin setidaknya tidak lebih complicated daripada Russell ya gitu. Cuma memang dia tuh karena sekarang dia ada di posisi compete dengan juara dunia gitu. Jadinya kelihatannya kayak overwhelming lah gitu. Tapi gimana Bang Dharma ngelihat duo McLaren ini, Bang? Oke, kita ke Lando dulu ya. Gue tahu Lando belakang ini udah banyak banget panas-panasnya ya. Hmm. Dan sebenarnya gini, waktu itu kan gue sempat buat video di mana gue tuh ya nggak ngebenarkan soal nolak talent itu yang apa nolak talent Iya, no talent ha-ha. tapi just luck itu.
yang di Tapi Brasil gue itu. di Ah. situ juga mikir mungkin bukan maksudnya ngomong kayak gitulah. Mungkin dia mau lebih ngomong ke timing safety car-nya gitu. Itu kan gue ada bahas Oh, lah videonya. soal Tapi momentum. ternyata tapi ternyata gue salah kan. Ya udah gue akui gue salah, ternyata emang bener dia menunjukkan itu ke Max itu salah Anggap tuh. aja Itu itu salah. bentuk berprasangka baik gitu kan. Ya, anggap aja ya itu salah. Tuh gue akui itu salah. Tapi baik lagi ya namanya juga pembalap, ada proses di mana mereka tuh harus apa ya, mematangkan diri sendiri gitu, lebih dewasa Hmm. gitu. Ya emang namanya juga manusia lah ya, anggap aja manusia ini kan pebalap tapi manusia juga gitu, pasti ada lah buat kesalahan gitu. Nah untuk musim 2024 itu mungkin Lando tuh akhirnya ngerasain gitu loh, oh gini rasanya jadi Lewis Hamilton, oh gini rasanya jadi Max Verstappen, oh gini rasanya jadi Sebastian Vettel. Pokoknya pembalap-pembalap yang dia tuh dulu sempet ledek-ledek lah, kayak gue bisa juga tuh kayak gitu menang pakai mobil itu, ih dia harusnya stick to driving. Nah komen-komen kayak gitu kan sekarang udah akhirnya kena ke dia juga kan, dia udah kayak bener-bener ah gue ngerasain apa yang mereka rasain, akhirnya ternyata nggak segampang itu, susah gitu ya. Lu punya mobil kenceng belum tentu lu bisa jadi juara dunia gitu kan, jangan jadi juara dunia lu menang aja masih susah gitu kan. Nah itu dia tuh, dia Hmm. harus paham juga tuh sesusah sesusah apa lu tuh berada di posisi kayak Max, Lewis, dan pembalap-pembalap lainnya yang udah juara dunia multiple lah, multiple kali gitu. Oke, Lando gue akui musim musim sebelumnya ya, musim sebelumnya dia ada kok performa bagusnya, performa flawless itu ada. Dan gue akui ini pembalap sebenarnya emang bagus. Dan oke, ya gue emang bilang awalnya tuh Russell tuh lebih bagus dari Norris. Itu gue masih yakin teguh sama opini itu. Tapi bukan berarti Lando tuh jelek juga. Lando tuh bagus kok. Hmm. Bisa jadi juara dunia juga karena sekarang ini banyak pembalap yang bisa kita bilang tuh berpotensi untuk jadi juara dunia. Ya Lando tuh salah satunya. Dan gue expect kalau misalnya McLaren masih bagus di musim ini, dia bakal bersaing untuk gelar juara dunia lagi. Betul, Lawannya betul. siapa Setuju, nanti setuju. kita bahas. Nanti itu kita simpen nanti lawannya. Ya, kayak kayak Tapi gue nanti nanti yakin nanti. dia bisa bersaing untuk gelar juara dunia lagi musim ini dan lebih dewasa gitu. Hmm. Nah, sekarang kita ke rekan timnya Oscar. Kan kritiknya Oscar untuk musim sebelumnya itu quali pace dia. Quali pace dia tuh Betul. walaupun dekat ke Lando, tapi belum cukup untuk di level bisa mengalahkan dia beberapa kali. Cuma kayak berapa kali dia ngalahin, 5 kali, 4 kali doang kan, itu not good lah untuk seorang calon Jordan kan. Karena yes benar hasilnya dihitung hari Minggu, tapi lu juga perlu punya quality pace yang bagus gitu untuk membantu lu meraih kemenangan, biar lu nggak rempong terus di belakang gitu kan, lu nggak perlu capek-capek naik ke depan. Intinya kan buat hidup lu lebih mudah gitu kan. Dan Hmm. tapi salah satu perkembangan Oscar musim ini itu em, race pace. Race pace sama tire management. Itu kan dua hal yang jadi kelemahan dia di 2023 gitu. Nah, Hmm. anehnya malah kebalik ya. Kayak quality pace dia sebenarnya masih oke-oke aja di 2023, tapi itu juga terbantu Lando Norris yang masih buat kesalahan di qualifying. Nah, ini yang orang Gue tuh nggak bilang sadar kerjaan itu karena udah capek. terlalu terbencikan sama Lando kan. Lando tuh Hmm. sebenarnya improve banget loh di 2024, tapi orang tuh terlalu mikir ini pembalap biasa aja gitu, nggak sejago yang orang pikirkan. Nggak juga gitu, ini orang berkembang kok di 2024. Makanya Oscar jadi agak sedikit tertinggal tuh di quali pace tentunya, apa khususnya kan. Tapi di race pace masih oke lah, masih bisa beberapa kali ngimbangin gitu. Nah, untuk Oscar PR-nya ya jelas quali pace nih. Tapi kita selalu lihat ya, kayak Oscar di 2023 tahu kelemahannya apa, dia perbaiki di 2024. Di 2024 ini dia tahu kelemahannya apa. Semoga dia benar-benar bisa perbaikin untuk 2025 gitu. Karena dia perlu Hmm. nih untuk perbaikin quality pace. Karena kita udah lihat sendiri ntar nih, line up yang ntar kita bahas tuh dua-duanya tuh gacor di qualifying gitu kan. Dan Max juga masih bisa, kita juga jangan sikirkan Max lah untuk title picture itu nanti ya. Betul, Tapi ya benar, betul. kalau untuk McLaren itu lebih ke mematangkan diri aja sebenarnya sih. Mm-mm. Sorry. Apa Kalau plus tolong apa namanya papaya rose tuh tolong dihilangin nah, tuh. oke, soal Papaya Rose, sebenarnya yang bikin ribet itu mindset mereka yang emang nggak mau main per second driver. Tapi kan kalau udah di posisi kayak gitu, lu harus tahu harus prioritasin siapa untuk gelar juara Hmm. dunia kan. Kalau lu ngerasa Lando harus lebih diprioritaskan, lu harusnya udah mulai prioritaskan dari awal gitu. Hmm. Iya Gak apa-apa benar-benar. kalau main team order, yang penting tim lu sukses gitu kan. Lu kan ngincer Iya. kesuksesan, bukan ngincer apa?
gengsi ya, ya udah gengsi susah juga sih tapi ya, Iya, ya begitulah. karena nggak mau dianggap nelen ludah sendiri. Betul. Tapi mereka juga harus paham gitu kalau terkadang lu tuh harus nurunin ego lu untuk Mm-mm, raih kemenangan. Tapi balik lagi mm-mm, kalau tanpa cekcokan kayak apa namanya ya Oscar tanpa Hungarian Grand Prix tanpa Monza pun tetap susah juga mau ngalahin Max sih emang gue akuin emang. Tapi kan setidaknya bisa lebih mempermudah hidup dan lebih bikin Lando tuh dalam mindset kayak lebih santai dikit gitu loh. Nggak kayak betul tertekan betul. setiap weekend. Iya, Lu lihat aja mukanya sekarang udah murung-murung gitu. Kasihan juga gua ngeliatnya iya, sebenarnya gitu. iya, Kayak kayak terlalu kayak murung, dikejar udah kayak gak ada, dikejar kolektor gitu. ya kayak gak ada cerianya sama sekali gitu. Udah, nah ini dia, inilah Suram. akibatnya udah terlalu serius di atas, sudah terlalu banyak orang memperhatikan lu, ngekritik lu, ya lu tuh udah gak bisa terlalu enjoy lagi. Nah ini yang gue takutin bakal nge-affect performa dia, tapi untungnya enggak sih. Ya semoga enggak sih. Gitu. Belum Ya tapi untuk kelihatan. McLaren, setiap pembalap punya PR -nya masing-masing. McLarennya pun juga punya PR-nya masing-masing apa sendiri ya. Hmm, Ya hmm, dari manajemen, strategi dan lain-lain tuh mereka harus benar-benar hmm. apa lebih ya kita anggap aja mungkin mereka tuh lebih ke karatan lah ya. Mereka tuh udah lama banget nggak di posisi ini bersaing untuk gelar juara dunia Hmm. tiba-tiba gitu kan. Plus gue yakin member-member mereka sekarang tuh pas terakhir kali mereka bersaing untuk gelar juara dunia tuh belum ada bahkan di McLaren waktu itu. Masih baru-baru semua gue yakin kan. Jadi Ya, pengalamannya belum ya, ada, ya. masih kena shock efeknya itu loh. Nah itu dia. Hmm, Untuk Oscar juga itu juga PR-nya. Gue sebagai fans Oscar juga ngakuin kalau ini orang pembalap bagus, tapi ada banyak PR yang harus dia kembangin dan mungkin gak bakal iya. cepet. Tapi kita lihat aja ntar lah ya. Musim 2025 Wajar masih menarik lah. muda. Nah, 2025 menarik lah. Kita Hmm, bakal ngelihat banyak sekali ya pembalap yang kita harus perhatiin gitu. Nggak cuman yang di hmm. atas, tapi yang bawah-bawah tuh juga kita bakal pasti bakal Betul, perhatiin gitu. betul. Betul. Nah, Hmm. ngomongin yang di atas, nah ini kita ke line up yang paling Sengaja paling di segmen terakhir nih. dinanti, paling paling dinanti di 2025 yang katanya bisa jadi title contender musim 2025, yang satu anak kesayangan Ferrari, yang satu 7 kali Jurdun. Nah, Hmm. itu sebenarnya apa ya? Saya tuh sebenarnya nggak mau ikut hype dari line up ini gitu, karena buat saya gitu ya, maksudnya saya tuh satu pertama saya tuh sebenarnya agak kesel sama teman-teman saya yang tifosi gitu, karena Oke. ketika mereka tuh udah menang tuh jumawa sekali gitu ya, diupload berhari-hari gitu, saya ngeliatinnya bosen gitu. Aduh, aduh. Ya, itu satu gitu. Yang kedua, kalau saya ngelihat line up ini gitu, saya merasa bahwa saya takutnya ini ya, saya takutnya gini, satu, eh Leclerc ini kan anak emas Ferrari gitu, dan dia itu kan harus diprioritaskan gitu kan sebagai apa proyek jangka panjangnya Ferrari gitu. Tapi di sisi lain, ini Jordan ini mau diapain nih turun judul kali ini gitu loh. Apakah dia mau dianggap sebagai second driver atau mau diperlakukan sama atau gimana gitu? Karena tentu saja kan sekali lagi Ferrari kan harus menentukan prioritas gitu, yang dimana belum kelihatan sih sekarang. Tapi nanti ketika yang apa yang lucunya adalah ketika pairing ini gagal gitu. Nah, gimana Bang Dharma ngelihat line up si kuda jingkrak ini? Bahas kalau udah bahas Ferrari ya khususnya musim ini tuh banyak banget yang bisa kita bahas. Tapi gue singkatin aja lah biar nggak itu soalnya udah agak lama Eh, juga kan ya. Oke, em, kalau kita lihat performa Charles Leclerc di 2024, gue kalau jadi Lewis, gue harus waspada. Itu betul pertama. banget Karena banget. gini, karena kalau lu lihat Charles Leclerc musim lalu, itu tuh udah mirip kayak Max Verstappen 2020. Musim di mana dia tuh udah menunjukkan Hmm. kematangan, tapi tinggal tunggu mobil kencengnya aja. Ya kan? Kalau Emang lu Ferrari, lihat dari emang SF24 nggak bisa dibilang kencang, Bang? SF24 bisa dibilang kenceng, tapi kan bukan mobil yang bisa bersaing untuk gelar juara dunia gitu. Karena ada momen Iya. dipnya kan, kayak di leg Eropa tuh kan mereka kacau tuh. Maksud gue tuh kayak ya kita ambil contohnya juga kayak apa RB16. RB16 kan juga bukan mobil yang jelek juga ya, tapi kan karena ada satu tim yang dominasi ini aja makanya ya udah Hmm. gitu mereka nggak bisa bersaing untuk gelar juara dunia. Tapi datanglah RB16B itu di 2021 kelihatan Max bisa langsung tampil bagus dan jadi juara dunia gitu. Nah, kalau misalnya Ferrari bukan mobilnya kenceng,
dengan Charles Leclerc yang udah lebih dewasa lagi tuh di 2000, setelah 2024 udah kelihatan banget dia tuh udah jarang buat kesalahan, kenceng konsisten di depan. Dan karena kita tuh apa yang nggak nyadar loh, ya juga ya Charles Leclerc tiba-tiba masih di sini gitu, masih deket sama Lando ya, walaupun kita tahu McLaren sekenceng apa gitu. Nah itu dia yang kita harus waspadain gitu kan. Dan balapan di Abu Dhabi kemarin juga start dari belakang, dia dengan awareness-nya bisa langsung naik ke atas, itu kan juga momen yang emang kita harus patut acungi jempol juga gitu kan ya. Nah itu dia, makanya gue kalau jadi lu gue harus waspada gitu. Dan ini untuk Colt LH44 juga. Jangan pikir Lewis datang ke Ferrari itu bakal mudah hidupnya, lebih mudah lagi. Karena oh iya, Enggak. Ferrari lagi bagus, sudah jarang lawak gitu-gitu. Lu lupa sama satu hal, Charles Leclerc gitu. Lu jangan Betul, ngeremehin betul. Charles Leclerc loh. Charles Leclerc ini levelnya menurut gue nih ya, nih gue ngomongin level lagi, sorry. Ini udah di atasnya George Russell loh. Satu level di atasnya George Russell sekarang. Kalau Lewis aja masih struggle ngalahin George di ini, lu harus hati-hati juga sama Charles gitu. Waspada loh. Ini juga timnya dia loh kan, tim yang udah dia bangun selama ini. Lu baru masuk, jangan harap lu bakal langsung diprioritasin gitu. Iya, Itu pertama. benar. Tapi kita kalau ngomongin soal Lewis, gue yakin dia bakal bagus. Tapi gue jujur aja nih ya, mungkin belum di level yang gue expect ya bakal ngeraih gelar ke-8 itu. Mungkin susah lah, ada Waduh, susah. Tapi masih dia terlalu bisa jauh lah bangun gitu. Ferrari. Dia bisa bangun Ferrari untuk Hmm. meraih gelar konstruktor, meraih kesuksesan lainnya gitu. Tapi kalau misalnya emang rezekinya itu mungkin bisa dia jadi pembalap yang ternyata jadi juara dunia, itu juga bisa gitu. Intinya Ferrari ini kita jangan langsung ngomong kayak ini bakal terjadi, B ini nggak bakal terjadi gitu. Intinya semua apapun bisa terjadi dengan Ferrari. Ini tim yang paling emang selalu buat kita terhibur, tapi sekarang buat kita terhibur tapi lebih ke konteksnya yang beda. Terhibur itu benar-benar terhibur karena mereka tuh udah enjoy banget untuk ditonton gitu. Mereka udah Hmm. konsisten, jarang lawak. Emang butuh mobilnya aja, mobil yang bisa bersaing untuk gelar konstruktor. Dan menurut gue musim ini sih, ini musimnya Ferrari sih. Makanya gue Hmm. senang kenapa lu taruh Ferrari di terakhir di pembahasan ini, Ya karena gue gongnya yakin itu. ini tahunnya Ferrari. Ini Eh, tahunnya Ferrari. Ya, serius? jadi yes, gue akan bilangnya tahunnya Ferrari. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya next year is our year. Ini this is Ferrari's year kata gue. Ini tahunnya Ferrari. Kayaknya klip ini saya potong Dan aja dan dan ini terset takut nah di ini tonton yang gue tifosi ya, ini takut gue saya. juga udah sering apa namanya bahas juga, kayak gue udah sedikit spill juga di video gue. Charlotte Leclerc yang gue prediksi juara dunia musim ini. Waduh, waduh, Saingannya kayak ya Lando Norris sama Max Verstappen. Dan mungkin George Russell juga ya, mungkin banyak lah saingannya, tapi Charlotte Leclerc yang menurut gue bakal on top musim ini. Jadi mirip kayak Max Verstappen yang 2020 bisa langsung juara dunia di hmm. musim berikutnya. Ya sama, Charles Leclerc 2024 udah dewasa, 2025 udah saatnya. Tapi baik lagi, prediksi ini sia-sia kalau Ferrari nggak bangun mobil kenceng untuk gelar juara dunia Ya, gitu ya, ya. ya. Apalagi Bapak Fred Vassar dalam sebuah interview bilang kalau akan 95% baru ya mobilnya nanti ya. Oke, jangan ini, tapi jangan kita anggap ini hal yang emang wow gitu. Oke, mengubah mobil 180 derajat tuh ada risikonya juga gitu. Takutnya Betul. nggak sesuai harapan. Sama makanya kita nggak bisa expect lebih juga sama komen itu. Tapi intinya moral tim Ferrari itu lagi bagus. Mereka udah kedatangan seorang 7 kali Jordan gitu kan. Terus musim 2024 mereka tuh udah bener-bener dirombak juga kan manajemennya sama Fred, kayak Xavi udah dibuang, nggak sekarang udah resmi dibuang sih, dipindah ke Cadillac kan. Udah diganti sama race engineer yang baru tuh, terus sudah membuang antek-antek yang lamanya Binotto, diganti sama yang baru nih punya dia nih gitu. Intinya gua harap ya Ferrari itu ini untuk atasan Ferrari ya tuh lu jangan terlalu tinggi egonya sih kata gua. Karena Benar, benar, benar. ego-ego tinggi inilah yang buat Ferrari itu ambiar belakangan ini. Iya, iya, Mereka iya. selalu di Sih, atas sih. tapi kayak nggak tahu caranya menang gitu. Caranya jadi juara tuh mereka udah lupa gitu. Nah ini yang harus diinget-inget lagi nih. Dan dengan hadirnya Fred, gue yakin, Hmm. gue harap ya mereka tuh bisa inget, oh ini loh Ferrari yang sebenarnya tuh kayak gini gitu. Hmm. The next Jan Dan ini Top. juga ya benar mirip kayak contoh. Dan ini juga semoga
lu kalau lihat musim 2024 yang McLaren itu kan juga nggak bagus-bagus banget ya. Nah, Ferrari Betul. gua harap bisa tuh, ya bukan contohin juga tapi mikir kalau misalnya sekacau McLaren aja bisa juara konstruktor, kita juga harusnya bisa. Kayak musim lalu aja kita nyaris jadi juara konstruktor. Kita bisa dong juara naik satu level gitu di musim ini kan. Iya. Iya kan? Itu dia Iya. makanya kenapa gue senang lu taruh Ferrari di terakhir ya karena ini nih yang ya Gongnya. gue sih nggak bisa bilang gue fans ya gue nggak terlalu dukung Ferrari karena kan gue dukung Oscar ya gue mau Oscar yang menang tapi ini kita ngomongin realistis aja gitu kan netralnya Hmm. aja gimana kalau netral gue ya gini nih dua Ferrari ini nih bakal Hmm. bersinar musim ini. Kayaknya klip-klip yang bagian Ferrari ini ntar saya potong aja ntar. Saya takut ditonton sama tifosi. Oh, silahkan, gak apa-apa kok. Karena yang namanya juga prediksi kan ya udahlah, kita kan ada salah benernya gitu Iya. kan. Tapi kita tetap harus lihat dari precision testing juga untuk lebih memantepin kan. Kalau precision Iya. testing udah jalan kan pasti ada tuh opini yang gua anggap tadi awal musim harusnya kayak gini tapi berubah tiba-tiba gitu. Itu Iya. normal gitu. Tapi by Tapi untuk line saat ini itu up prediksi. dan juga performa musim lalu kita bisa apa ya membaca arahnya kemana setidaknya untuk sekarang gitu. Betul. Gua apa namanya? Sebenarnya gue bukan fans Sherlock Leclerc juga gitu ya. Kayak gue sebenarnya kalau ngomongin soal favorite ya, favorite gue lebih favorite Carlos sebenarnya. Tapi gue Hmm. sadar juga kalau Charlotte itu lebih bagus gitu. Ya, itulah namanya juga ada dua sisi kita atau ada sisi favoritism sama sisi netral kita gitu. Yang gue Iya. selalu tunjuk itu yang sisi netral kayak mau di F1 meme, di Dharma Image atau dimanapun kalau udah bahas F1 kayak gini podcast gini, oke lah gue sesekali menunjukkan sisi favoritism gue tapi gue lebih selalu menunjukkan Hmm. sisi netral itu. Oke, 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 oke. Dan ini Tapi, netral gue tadi Ferrari. dulu, tapi itu yang roasting Alpine tuh jatuhnya favoritism apa netral itu? Kalau ya sebenarnya nggak gue sih kalau roasting tim tuh nggak ngelihat lu tuh siapa ya maksudnya kayak kalau lu tuh emang layak di roasting ya gue roasting aja gitu. Berarti udah Ya ketebak ya. Berarti roasting Alpine tuh iya faktor kayak netral lu ya. Berarti lu emang kalau dasarnya jelek ya eh, berarti ya. lu kalau perhatiin aja gue juga kan di saat Ferrari itu masih sering di roasting gue tuh udah nggak roasting Ferrari loh karena gue Hmm. ngerasa ya roastingan Ferrari ya gitu-gitu aja gitu kan kayak strategi Hmm. badut gini-gini gitu ya udah gitu Hmm. apa namanya kalau misalnya mereka udah nggak ngebadut kayak sekarang kan udah nggak jarang ngebadut tuh ya gue udah nggak ada Hmm. ngapa-ngapain gue roasting ya kan ya gue roasting ya Oke, emang oke. kalau tim lu lagi roasting ya gue roasting kayak Mercy juga kan gue sering banget roasting Mercy kan kayak Hmm. Cottage 44 khususnya tuh untuk Cottage 44 tuh emang Hmm. layak di roasting sih emang sih ya Waduh, tapi itu ya kayak oke lah kayak kayak fansnya VR46. ya, tapi oke mostly sih emang bukan karena netralism bukan juga karena apa namanya Hmm. favoritism atau hate ya atau apa itu gue nggak hate sih tapi ya cuman kayak sedikit kesel mungkin lebih tepatnya tapi enggak sih apa nggak ngelihat sih pokoknya kalau lu emang lagi di roasting gue roasting aja gitu Oke, 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 kan oke. kayak Yeay. harus ada konteks lah kalau Objektif roasting lah itu gitu. jangan kayak karena orang yang roasting ini terus lu juga ikutan roasting gitu ya lu tapi lu nggak Iya. ngerti apa intinya gitu ya itu kan yang Iya, salah kan benar-benar. Karena masalahnya gitu. orang sekarang tuh ya Bang, dan saya yakin Bang Dharma juga sependapat gitu. Orang zaman sekarang tuh kalau kita apa merosting sesuatu atau mengkritik sesuatu, dianggapnya kita nggak suka gitu ya. Padahal kan Iya emang betul. dasarnya jelek aja dengan harapan supaya Iya. bagus gitu. Makanya ini gue juga kan ngerosting fans Argentinanya Colapinto aja gue juga selalu paling ntar gue dicap tuh. Lu nggak suka Colapinto ya bang ya? Ya Waduh. apa namanya gue jawabnya gimana ya gitu kan kayak Nah kayak itu. kalau netral ya terus juga kayak pas bahas Cottage 44 juga lu benci Lewis Hamilton ya bang. Kalau gue kan lebih ngerosting fansnya ya bukan Lewis Hamiltonnya ya walaupun emang secara nggak Mm-mm. langsung kan pasti gue juga ada sedikit ngerosting Lewisnya juga gitu untuk ngerosting mereka tapi kan bukan berarti gue kayak benci Lewis Hamilton juga gitu loh enggak gitu sebenarnya Betul, betul. kok Apa namanya? Itu roasting sama kayak kita apa namanya kita apa namanya nggak makan es krim vanilla dianggapnya kita nggak suka ya nggak juga gitu loh. makanya Memang mungkin kita makanya nggak mau gue makan doang apa gimana gitu loh. iya gue kan makanya selalu kayak sekarang tuh gue udah mulai batasin roasting sama satu tim atau tertentu itu jadi gue selalu spread Hmm. ya jadi kalau ada tim yang Hmm. ini bapuk gue roasting besoknya beda lagi Hmm. ya gue roasting gitu jadi nggak selalu di satu Hmm. titik gitu makanya lu kalau Iya, iya, sadar di iya. F1 ini gue juga gitu gitu kayak
dulu oke Ferrari gue sering roasting, tapi habis itu gue pindah ke roasting McLaren. McLaren kan lagi bapuk tuh Hmm, 2023, baru bagus ya udah betul. gue pindah haluan, gue roasting siapa gitu. Jadi Hmm. nggak selalu di tim tertentu atau pembalap tertentu gitu loh. Pasti gue selalu gue spread lah. Iya. Biar adil juga, sama kayak gue ngasih bunga atau flowers kayak pujian gitu untuk pembalap juga selalu spread kan, kayak kalau lu di Hmm. emang lagi like dipuji gue puji, terus kalau nggak Hmm. dipuji ya udah gue biarin aja gitu, gak gue apa-apain Hmm. gitu. Benar, benar, benar. Dan itulah tadi, makanya kenapa kita tuh jangan berpikir pendek gitu loh. Di roasting dianggap Heeh. dianggap tidak Ya suka makanya gitu. nih ya untuk Jangan kalian yang gitu nonton ya. nih, kalian nonton, Mm-mm. apalagi kalian sudah sering banget lihat F1 meme dan Dharma Image gitu kan, jangan Mm-mm. ngira kalau gua tuh ngerosting satu pembalap atau tim itu berarti gue benci gitu. Enggak, gua respect semua pembalap, kayak bahkan ya pembalap yang gua nggak terlalu suka kayak Lando, terus kayak siapa lah, banyak lah yang pembalap yang gua nggak Mm-mm. terlalu suka, itu gue masih ngasih pujian loh, maksudnya di beberapa video gue Mm-mm. kayak gue tuh bener-bener ngasih pujian, ngasih respect, ngasih flowers gitu. Jadi ya, ya gue harap itu orang-orang juga ngelihat itunya juga gitu, sisi itunya Mm-mm. juga gitu. Betul. Dan sebenarnya kita kan ngerosting atau ngekritik entah itu tim atau pembalap kan harapannya mereka bisa apa namanya bisa bekerja lebih baik lagi gitu loh. Ya dan emang itu cuma for fun aja gitu, untuk Iya, for fun entertainment, bukan, aja, bener. nggak Iya, usah dibawa serius kalau roasting roasting gitu. Kayak gue kalau roasting apa iya, juga, gue harap orang tuh nggak bawa serius aja, kayak ya udah anggap aja itu hal-hal lucu-lucu aja gitu. bener, bener. Nah itulah orang itu zaman sekarang apa namanya yang bercanda dianggap serius, yang serius dianggap bercanda. Itu. Bener gitu. Ya itu sedikit pelajaran hidup aja guys, BTW ya. Iya, 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 iya. Ya, Nah ini mau apa ranking namanya? line up kan nih BTW nih, ranking Apa? line up boleh nggak? Karena Ranking gue line up? biasanya Oke, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan, silakan. oke, Silakan, silakan. nomor 10 ya, kita dari nomor 10 dulu. Oke. Nomor 10 itu gua akan kasih ke line up-nya Alpine, Gasly sama What? Duhan. Gasly What? sama Duhan. Karena kita tahu sendiri kan, kayak rookie Duhan ini kan apa, Jack Duhan udah Hmm. diancam out, terus emang udah pasti udah dianggap rookie terlemah juga kan gitu ya, sorry to say. Terus Oke, 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 biar oke, oke. Gasly walaupun performanya bagus tapi kan tetap agak ini nih, kemakan sedikit rankingnya sama yang pembalap satunya Hmm. gitu. Oke, oke, Nah oke, itu oke. Alpine nih, sorry lah, gua emang agak susah atau ranking line up ya. Oke, kalau Nah dari terus saya nomor 10-nya 9, itu Sauber. Kalau dari saya 10-nya Sauber. ya Lebih 9 ke gue karena nanti kasih, tim AHI aja gitu. 9 tuh gue kasih ke Nicole Kronberg sama Gabriel Bortoleto yang apa, Hmm. eh, oh Sauber. Sauber gue taruh di 8, nomor 9 tuh gue taruh Yuki sama Isaac Hajar, karena menurut gue Nicole Kronberg Iya. levelnya masih di atas Yuki, masih lebih Hmm. bagus performanya dibandingkan Yuki, kayak Iya. terbukti kan musim lalu. Hmm. Jadi gue taruh Yuki sama Isaac Racing Bulls di nomor 9. Hmm. Di nomor Sama-sama, saya 8 baru 9 tuh juga. Sauber. Nih, nomor 8 baru Sauber. Sauber ini Hulkenberg sama Gabriel Bortoleto. Ya setelah juara F2 emang harusnya dia tinggi Hmm. dikit. Nggak mungkin lah kita rendahin ya kan. Terus Kalau Nico saya Hulkenberg ya. nomor 8 itu Alpine aja deh, Alpine. Alpine. Oke. Alpine nomor 8. Nomor 7. Nomor 7 itu gua taruh Haas. Haas. Oke. Sebenarnya gua antara bimbang sih mau taruh ini di 7 atau 6. Tapi 7 aja lah. Nomor 7 tuh gua taruh Ocon sama Berman gitu. Ocon kan masih Hmm. bagus. Oli juga udah, kita lihat, kita udah bisa ngeliat lah Hmm. levelnya Oli. Jadi kita bisa lebih ngejudge, oh dia masih di atas itulah. Hmm. Masih lebih berpotensi untuk lebih ya, lebih tinggi gitu. Hmm. Nomor Kalau 6 saya baru tuh 7, kalau saya 7 Aston Martin. 7 Aston Martin ya. Aston Martin, iya. Ah Nggak ya, ada sama. harapan Nomor tuh 7 tim tuh gue super. antara Haas sama Aston Martin. Nomor 6 gue taruh Aston Hmm. Martin karena nomor 6 itu kan masih ada Alonso yang bagus performanya. Hmm. Dan Iya. emang karena Lance Stroll aja nih emang yang bikin kita Iya. ada bimbang mau taruh di mana nih gitu. Iya. Kalau saya 6 itu apa? Has ya, Has. Has patut ditunggu 6 soalnya. 6 Haas ya berarti ya. Nah, kalau nomor 5 Williams, itu yang gue bilang Nah, tadi. sama-sama. 5 Williams juga sama. Abron, kayak karbon, karbon, kok karbon. Ya itulah nickname-nya apa sih, karbon, karbon gitu kan ya. Karbon ya, karbon, karbon. Ya, Williams nomor 5. Nomor 4. Nah, nomor 4 sama 3 sama nih. Gue bisa aja taruhnya satu di sini, satu di sini. Tapi nomor 4 gue taruh Red Bull, Max sama Lewis Lawson. Hmm, saya 4 Mercedes. Mercedes. Mercedes ya. Lebih Baik, karena nggak ke apa itu line up juga yang masuk muda akal. aja gitu. Nomor 3 baru
Mercedes karena Nah, ya tiga gue Red punya Bull. harapan tinggi sama Kimi Antonelli dan George Russell gue juga harap bisa naik levelnya gitu. Hmm. Nomor dua McLaren, Oke, nomor dua sama berarti 2-1 McLaren Ferrari ya. Ferrari. Nomor satu Ferrari udah pasti Ferrari lah. Lu punya Charles Mm-mm. Leclerc yang bisa jadi juara Iya. dunia yang gue udah prediksi tadi jadi juara dunia sama juara dunia 7 kali. Udah lah ini udah line up paling top ini nih. Gacor ini udah. Oke, oke, oke. Itu kan ranking pembalap. Nah, top 5 Enak. driver. Top 5 driver musim ini yang Iya. oke. Top 5 ya. Ini susah sih. Tapi nomor 5 itu gua bakal taruh untuk sekarang ya. Hmm. Untuk sekarang itu George. George. Ya sih. George. Bisa, bisa, Nomor bisa, 5 bisa, George. bisa, bisa. Bisa. Enggak. Nomor 5 bukan George tapi Oscar. Oscar. Oh Oscar. iya, iya, iya. George baru nomor Masih 4. butuh, Nomor masih 4. butuh kematangan dia. Heeh. Nomor 4 tuh George. Walaupun gue bilang George di Hmm. atas Lando Norris, tapi ya kan kita nilai dulu dari performa musim lalu dulu gitu. Hmm. 5 itu George, nomor 4 tuh George, nomor 3 tuh Lando. Hmm. Tapi ini bisa naik nih, bisa ketukar posisinya Hmm. di musim Iya, ini. iya, Kalau iya. misalnya emang George Hmm. tampil bagus dan Lando lagi-lagi gagal juara dunia lagi dan Hmm. Hmm. lain-lainnya Hmm. gitu. Hmm. Nomor 2 Charles, nomor 1 Max. Kalau gua Oke, untuk saat ini. kalau saya ini semoga nggak ngejinx ya ini ya. Nggak apa? Lima, lima itu George, lima George, empat sorry sorry, salah. Lima itu Piastri, terus empat itu Hamilton. Nggak, ini serius ini, Oh ini ya serius. Hamilton ya. Hamilton gue taruh 6 sih tadi ya. Oke, apa namanya? Hamilton gue Lima taruh 6 lah. Piastri, enam apa? Sorry, empat Hamilton, tiga Norris, dua Leclerc, satu Verstappen. Itu ini Ya by gue bisa driver taruh. ya, by driver ya, belum belum bicara mobilnya nanti ya, tapi by driver Iya, apa nggak apa. top Karena 5-nya itu. Lewis tuh yang bikin gue taruh di 6 tuh sama kayak Oscar kan karena quality pace dia udah nurun banget Lewis tuh. Iya, Tapi race pace-nya masih benar-benar. bagus. Tapi Dan karena masih buat sebenarnya sebenarnya kesalahan-kesalahan. Bang Dharma kalau ngomongin soal kan kalau nggak salah Formula One Indo tuh pernah ngangkat postingan soal kenapa si kenapa Hamilton tuh udah mulai agak menurun kan gitu. Salah satunya kan mobil faktor mobilnya juga tuh. Yang di mana kan saya lupa persisnya gimana tapi kurang lebih kita bisa menganggap oh gitu. Ya gitu. Nah, ini berarti sebenarnya challenging nih nanti di Ferrari ini. Apakah kemudian satu Ferrari bisa apa menghadirkan mobil yang kompetitif gitu buat title race, plus apakah Hamiltonnya bisa beradaptasi gitu ya? Harusnya bisa lah gitu. Bisa, tapi butuh waktu aja. Itu yang harus orang Butuh waktu aja. sadarin juga dan harus sabar juga. Perlu waktu kalau Mm-mm. lu udah dari tim yang emang udah lama banget nih di sini, lu tuh tumbuh di sini Mm-mm. juga, sukses di sini juga, lu keluar dari zona nyaman, lu pindah ke tim yang environment itu jauh berbeda gitu. Nah, itu kan perlu adaptasi, cuy. Hal-hal kayak gitu perlu adaptasi. BTW itu sekalian ganti mesin juga itu karena untuk pertama kalinya dia nggak pakai Mercedes lagi gitu. Mm-mm. Jadi dia harus adaptasi sama semua hal lah. Lingkungan, mobil, rekan Mm-mm. tim Betul, prinsipal, oke dia udah kenal tapi kan udah lama nggak kerja sama lagi yang itu ya harus dia harus itu juga. Mm-mm. Pokoknya hampir Betul, semuanya dia betul. harus adaptasi lagi dari awal, mulai dari nol lagi kesannya. Oke, oke, oke. Oke, Ya. Rookie of the Year. Rookie of the Year ya udah pasti Antonelli lah. Karena kan Mercedes Antonelli. ya kan. Nah, Oke, oke. kalau Oke, rookie-rookie lainnya kan di belakang. oke. Kalau saya eh ini ya mungkin rada subjektif tapi Berman. Apa? Bortoleto. Berman. Oh, Berman, oke. Oke, sih. Berman. Boleh juga. Karena Faktor kan ya kematangan. rookie Rookie of the Year itu kan ngelihat dari hasil standing sih, tapi kalau Hmm, lebih adilnya sih yang dinilai dari performa secara keseluruhan gitu. Tapi tetap sih betul. kalau ngomongin keseluruhan, gue juga yakin Antonelli sih kayaknya. Rookie of the Year. Yeah. Ya. Nah, ginilah enak ya kalau kita tuh berbeda pendapat tapi ya akur-akur aja Ada gitu. alasan jelas gitu. Gue juga ngerti Iya, kenapa lu pilih Berman karena Berman juga Mm, berpotensi untuk berkembang terus gitu. betul, betul. Ada kok talent. Mm, ya gitu. Nah, tinggal nanti ya kita lihat aja nanti ya. Ya saya berharapnya Ya, gitu ya. Oke, tapi oke, susah oke. sih kalau
ngomongin Rookie of the Year beneran awardnya karena kan tetap itu dinilai dari standings dan nggak mungkin lah khas Oh, kalahin Messi di standings. iya. Tapi dimanapun tahunnya, dimanapun seasonnya tetap aja yang menjadi rookie di hati kita semua siapa? Fernando Fernando. Alonso. Itu bener-bener deh itu tuh Itu rookie kayaknya di hati kita sampai dia semua. pensiun, sampai dia masih balapan pasti bakal terus berlanjut tuh meme. Iya. Itu tuh udah jadi kayak level meme-nya John Cena yang nggak bisa ngelihat dia itu tuh bakal selalu dibawa terus gitu. Waduh, Kayak waduh. gitu tuh. Itu kayaknya sekarang jadi top of mind meme F1 tuh itu tuh. Apa Rookie of the Year itu tuh. Ah, iya. Iya. Nah, Bahkan remake-remake aja udah jangan-jangan ada ya lagi Bang, tuh. jangan-jangan nanti kalau misalkan Alonso misalnya, anggaplah dia pensi dari F1 gitu, tapi dia mencoba balapan lain. Ya, nanti meme itu Hmm. akan tetap berlanjut gitu. Iya, benar. Ya, gitulah ya. Ini Oke, oke, oke. remake-remake time-nya udah. Oke, perbincangan yang sangat menarik sekali untuk bahas F1 2025 ini ya. Dan kita apa namanya? Dan kita berbincangnya sama orang yang menurut saya kalau ngomongin meme-nya F1 tuh kayaknya beliau salah satu yang bisa dibilang pembendaharaannya banyak sih gitu. Maksudnya ini ya Bang, mungkin saya sedikit cerita gitu. Saya itu kan ngikutin F1 tuh kan baru musim ini gitu, baru musim 2020 Iya. kemarin kan gitu. Hmm. Dan saya tuh nggak tahu gimana ceritanya saya bisa nonton videonya Bang Dharma gitu ya. Tapi yang jelas nggak tahu tahu-tahu muncul di rekomendasi aja pas saya nonton F1 Speed tuh tiba-tiba ada rekomendasi. Wah kayaknya seru nih gitu. Dan ternyata apa emang videonya kan review tapi ada apa bahan-bahan meme-nya gitulah gitu. Dan Iya. apa namanya saya ngerasa kayaknya pembendaraan meme-nya Bang Dharma tuh lumayan kaya gitu. Termasuk soal yang Emma Watson lah, yang soal nimpuk inilah, terus yang apa namanya macem-macem lah gitu. Apa meme-meme yang selalu diselipin sama Bang Dharma di video-videonya gitu. Yang so iye deh, yang mana gitu. Pokoknya banyak lah gitu. Kayak Ya gitu. jujur aja sih ya, apa namanya? Ya sering gua buat channel itu kan gua emang ya anggapnya kita anggap gimmick lah. Gimmick itu sudah Iya. berubah kayak dulu tuh gua masih santai pembawaannya kayak pembawaan santai tanpa jokes-jokes Mm-mm. jadi benar serius gitu kan. Iya. Tapi habis itu gue karena gue juga akunnya kan meme ya kayak gue tuh Mm-mm. bikin punya akun meme, gue pengen salurin juga ke YouTube gue. Dan adalah Mm-mm. kadang momen-momen kayak nggak usah terlalu banyak canda-candanya lah, gue nggak bisa nganggap serius gitu, kayak gitu kan. Mm. Akhirnya ya gue coba cari cara gimana ya cara orang tuh nyaman nonton video gue, tapi di saat yang Mm. sama kayak terhibur juga gitu. Itu kan ya kalau lu jadi content creator kayak gitulah yang harus lu pikirin gitu Mm. kan biar channel lu tuh punya ciri khas sendiri gitu. Iya, iya, Nah iya. itu yang gue lakuin dan ya, untungnya sampai sekarang sih ini masih bertahan ya pakai gimmick yang ini gitu. Iya, Tapi ya iya. ada apa perubahan-perubahan juga kalau lu tonton dari video gue yang lama sampai sekarang tuh ada Mm. perubahannya pasti. Ending video tuh ini sih, apa salah satu perubahan meme yang kelihatan sih. Ending video yang tadinya Emma Watson, terus sekarang jadi Ending apa tuh? ya itu atau aktris Korea adalah yang gue suka tuh. Iya. Iya Apa tapi namanya? Thank itu you pun very sebenarnya gue much gitu. juga gue pengen ubah lagi balik lagi ke ya Emma Watson Hmm. tapi belum ada video yang barunya lagi. Ntar lah itu ntar ya nanti sih. Yang penting mas sekarang kontennya Iya. jalan-jalan dulu aja gitu. Karena ini gue juga udah lumayan sibuk juga sama tugas akhir kan. Jadi kayak belum punya Hmm. apa pemikiran untuk ngubah-ngubah dulu gitu. Yang penting kontennya jalan dulu aja, konsisten dulu Hmm. gitu. Jurusan apa, Bang? Ostar, pariwisata. Apa? Pariwisata. Pariwisata. Oh. Ini udah Iya. udah mau skripsi nih gue. Jadi gue emang harus siap harus fokus gue ntar kayak kemungkinan bakal Oh. kebagi-bagi nih di musim ini. Jadi ya gue harap gue masih bisa enjoy nonton F1 2025 ini ya dan di saat yang sama fokus sama ini juga hal-hal lain gitu. Ya, siapa tahu Tapi intinya Bang Dharma butuh editor gitu. editor thumbnail udah ada sebenarnya. Terus kan gue juga baru nge-launching project gue yang baru yang namanya Away We Race itu kan. Hmm. Ya, di mana gue bakal infoin juga kayak misalnya rumor-rumor soal misalnya nih, oh ada rumor pembalap ini mau ke sini gitu. Terus ada rumor tim Hmm. ini mau kayak gimana gitu. Itu bakal gue infoin Hmm. semua di situ gitu. Jadi ya bagi Iya. kalian yang menonton, tolong follow juga tuh akunnya di push ya guys ya. Itu Siap, akun siap, serius siap. tapi akun Iya. profesional tapi bukan Bukan akun akun meme ya, kayak akun bukan. meme. Ah. Oke, oke, oke. Ya, menarik sekali dan Bang Dharma terima kasih sudah menyempatkan Iya, waktunya thank you dan juga kita loh. BTW, doakan semoga hmm, gimana gimana Bang Dharma? gue juga sebenarnya selalu demen ya kalau diundang di podcastnya ini karena gue bisa ngomong opini gue dan gak terbatas juga karena kan podcast ya bisa Betul. lama sejam gitu. Makanya pas gue tahu Iya. ada yang ngundang untuk podcast, gue
pengen banget gitu. Tapi waktu itu sorry banget, gue lagi ada sakit kemarin tuh. Iya, iya, Jadi iya, gue iya, belum iya. bisa itu apa namanya ACC dulu Mm-mm. dan Dan ini juga banyak masih juga apa recovery tugas ini. iya dan banyak apa namanya kerjaan di luar konten juga yang harus Mm-mm. gue urusin waktu itu. Iya, iya, Untungnya iya. sekarang udah selesai semua. Iya, ya, kita doakan semoga Thank you Bang BTW Dharma Bang. skripsinya cepat selesai gitu ya. Karena saya Amin. juga Thank you. OTW semester akhir ini saya Bang. Oh iya ya Bang, semangat juga nih. Iya, iya, Dan ya iya. semangat juga kontennya, podcastnya ya. Oke, siap, siap, siap. Ya, dan apa namanya, semoga Bang Dharma sehat selalu gitu ya. Dan semoga tidak kehabisan stok-stok untuk apa namanya menghibur kita semua di entah itu Oh di siap, Dharma betul MH itu. maupun di F1 Meme gitu ya. Karena di Yo, tengah kesuntukan kita dalam hidup gitu ada hal yang perlu apa buat refreshing gitu ya. Nah, satu refreshingnya adalah betul. meme-meme yang menghibur gitu ya. Dan ya kalau Dan kalian juga bosan nonton podcast ini juga nih guys. Nonton podcast ini siap, sambil siap, siap, siap. prepare ya kan. Oke, oke, oke. Oke, Ya, dan jangan lupa untuk apa namanya like, comment, dan subscribe channel Brandfood Media dan kita berjumpa lagi di episode kita selanjutnya dan ciao.